Elek ini ya. Buti mau yang mana itu kan ada pilihan tuh. Eka. Ya udah klik itu 2 kali. Udah gini. Loh, kok nggak keluar? Share dulu, share screen. Lagi. Yang hijau share screen, pilih yang mana yang Buti mau buka. Oh ini. Oh iya udah terbuka itu ya udah. Nah itu OBS keluarnya. OBS ya. Udah pusing ntar aja. Ya udah nanti Buti kasih tahu aja, kita bantu share-nya. Iya udah. Saya jarang pakai itu sih, Zoom saya nggak pakai sih. Jadi saya nggak bisa belajar, nggak bisa saya utak-atik saya. Kalau yang di Zoom ini lebih enak Buti. Jadi gini, kita bisa partisipan pun bisa share gitu. Iya. Atau kita matiin share-nya, hanya hostnya yang bisa buka. Cuman kan nggak adil nantinya. Biar nanti nah itu. Tapi nanti kalau Buti susah ya biar kita bantu. Nanti ayat mana yang perlu Buti kita buka. Iya. Jadi ini beneran Bang Rudi nggak ikut? Enggak, besok katanya. Saya nggak mau besok katanya. Coba ditelepon aja Pak. Coba telepon aja. Padahal saya sudah japri loh. Iya, bilang center saya telepon ya. Pak Rudi masuk aja sama saya kita berdua gitu ya. Iya. Katanya dia maunya besok. Nggak mau saya katanya gitu. Kalau besok saya di gunung. Biasanya hari Sabat ke Ahad itu di gunung saya, Bu. Ngapain ke gunung Pak? Biasalah cari nafkah, mana tahu ada kalomang di sana. Oh ya, cari nafkah di gunung ya. Akan iseng ya kalau omang. Iyalah. Ya sebentar jangan ya. Sampai jadi kelomang bukannya di pantai. Biasanya sih dia lagi live jam begini mah. Susah nelponnya nggak dia. Bang Imanes, kapan kita ikut ke gunung sana Bang Imanes? Bojo ala kro. Aku nanti insya Allah ke sana lah Bang Juma. Aku ke Gunung Bang Juma. Iya ini diajak masuk ke CC sini Pak sama saya. Besok Bapak juga begitu bareng-bareng berdua gimana? Gak bisa ya? Ngapain? Oh besok sama Trun Slayer. Ini Pak Juma gitu nantangin. Jadi Pak Juma sama siapa gitu. Kita berdua lawan dua coba Pak. Di Juma kan sudah ada jadwalnya dengan saya. Hari Senin. Ya sudah dikasih JJ. Tadi kok JJ tidak tahu. Orang itu ngirim pesan siapa kok. Wah, ini Pak Juma manggilin, katanya janjian sama Pak Rudi. Goblok dia sudah. Goblok. Tadi sudah dijapri, Bang, disuruh masuk. Ini katanya tadi di Japri ini lagi ada orang yang dipanggilin. Yang jadi Pak Rudi nggak bisa lagi live ya Pak ya? Enggak, aku belum live. Iya, masuk aja lah Pak ke sini Pak. Temenin saya Pak, kita sekali-sekali berdua Pak. Iya, guru sama murid lebih waktunya 1 jam ya, Guru ndak? Ya kalau misalnya beliau mau. Kalau beliau 60. Enggak usah 60 40 aja ya, Guru ndak cukup. Beliau bersedia enggak? Oh, iya. Katanya ada acara Natal. Oh ya sudah. Oke. Iya, ya udah makasih Pak ya. Senin dari dengar saya. Berapa waktunya nih? Besok katanya sama Trun Slayer, hari Senin sama Pak Juma. Tuh kan, betul kan? Ya 86,3. Pakai koma lagi. Ya udah. 6,3 skala Richter. Ron. Temanya tadi apa ya? Sudah siap ya? Apa tadi Gurunda? Di mana kesalahan umat Muslim menurut Yesus, Gurunda? Ya baik. Semoga Buti paham temanya. Oke Ron, dimulai Ron. Yang lain tolong. Dengar Buti sebentar. Tanya dulu Butinya. Iya. Dengar ya Buti, itu temanya. Iya ngalir aja ntar sesuai dengan itu. Ron, dimulai Ron. Teman-teman. Penjelasan. Live akan dimulai dalam waktu hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1. Live streaming. Waduh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berjumpa lagi dengan Zoom Mujahidin Cakrawala Cemerlang, sebuah Zoom yang selalu menghadirkan kajian-kajian Islam yang syarat akan ilmu dan manfaat
juga sebuah Zoom yang menampilkan diskusi interaktif, faktual, diskusi penuh ilmu, diskusi yang mengedepankan adab dan etika, serta diskusi lintas agama yang tetap menjunjung tinggi toleransi dalam keberagaman. Baik, pada malam hari ini kembali kita akan menghadirkan diskusi atau dialog lintas agama yang akan mengangkat tema di mana kesalahan umat Islam menurut Yesus. Sebelum kita masuk kepada rangkaian acara, izinkan saya untuk terlebih dahulu menyapa para narasumber yang sudah hadir ya dan bergabung bersama kita pada kesempatan kali ini. Dari pihak Muslim diwakili oleh Gurunda kita, Bang Zuma. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bang Zuma ya. Alhamdulillah sehat walafiat, masya Allah. Dan dari pihak Kristen pada malam hari ini diwakili oleh Bu Uti. Selamat malam, Bu Uti. Selamat malam. Salam Sehat ya, Bu Uti, ya. Sehat. Baik. Sehat. Baik, sebagai moderator pada kesempatan kali ini, saya akan kembali mengingatkan akan 4 hal yang dilarang dalam atau selama berdiskusi. Ya. Yang pertama, dilarang menghujat personal. Yang kedua, dilarang menghujat sesembahan masing-masing. Yang ketiga, dilarang berbicara politik praktis. Yang keempat, dilarang untuk memotong pembicaraan narasumber lainnya ketika menyampaikan narasi-narasinya. Ketika dilanggar, moderator berhak menegur dan jika dianggap perlu, maka akan dilakukan mute temporary atau bahkan mute permanen. Jadi kami harap aturan-aturan ini dapat menjadi perhatian kepada kedua narasumber selama diskusi berlangsung. Dan untuk diskusi pada malam hari ini akan dibagi menjadi 3 segmen ya. Yang pertama, opening statement dengan durasi 10 menit, dan masing-masing narasumber akan diberikan waktu 5 menit. Ya. Dan yang kedua, masuk kepada pembahasan materi diskusi dengan durasi tadi di awal disepakati 80 menit ya. Jadi masing-masing narasumber akan diberikan waktu 40 menit untuk memaparkan materi diskusinya secara bergantian. Dan apabila telah selesai menyampaikan narasi penyampaian diskusi materi diskusinya, diakhiri dengan kata silahkan ya untuk melempar kepada pihak sebelah begitu ya. Dan pada segmen kedua juga diperkenalkan untuk saling melempar pertanyaan ya. Dan nanti jika dianggap perlu waktu akan diberikan perpanjangan ya. Dan yang ketiga closing statement ya dengan durasi 10 menit dan masing-masing narasumber akan diberikan waktu 5 menit. Ya, baik. Tidak perlu berlama-lama, Alhamdulillah, langsung saja kita masuk kepada segmen pertama dan sebagai bentuk penghargaan kepada tamu kita pada malam hari ini, kami persilakan kepada Ibu Uti untuk memberikan opening statement. Ya. Silakan ya. Waktu sebentar Bu Uti, timer diatur dulu. Bang ini bisa ditambahin 5 menit di bawahnya. Oke, baik. Silakan Bu Uti, waktu dimulai ketika Ibu Uti berbicara. Ya, terima kasih. Selamat malam. Salam kebenaran, nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Selamat malam rekan-rekan, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali ya pada malam hari ini saya ada di channelnya ZCC ya. Saya sih sebetulnya yang ngajak Pak Zuma untuk berdialog, untuk berdialog dari lintas agama ini ya. Dari Kristen Islam gitu. Nah, adapun tema yang diberikan ini bukan dari saya ya teman-teman, tetapi saya terima aja karena saya pikir ya nggak apa-apa lah gitu ya. Di mana kesalahan umat Islam menurut Yesus gitu. Nah, kalau di saya ini itu ya Pak ya. Ini opening nggak masuk dihitung ya, tetap dihitung atau gimana? Tetap ya. Ya, tetap dihitung ya. Oh ya, termasuk opening ya. Ya, jadi di mana kesalahan menurut Yesus ya banyak sekali kalau menurut saya ya. Ini menurut saya dalam pola pikir orang Kristen ya. Kenapa kita tidak mengakui Muhammad sebagai rasul atau sebagai nabi ya, kan banyak sekali yang penyebabnya gitu. Lalu kenapa kita menolak ketika dikatakan bahwa kami menyembah manusia ya, semua karena berdasarkan pengajaran dari Yesus sendiri. Karena Yesus sudah bersiap-siap mempersiapkan pelayanannya, penginjilannya, pewartaan firman-Nya itu selama 3 tahun dan dia sudah menyiapkan murid-muridnya ya, yang ada 70 orang, lalu ada yang 12 orang khusus untuk menulis, khusus untuk menjadi saksi dia, khusus untuk memproklamirkan gitu kan, memproklamirkan siapa dia, khusus untuk menjadi saksi dan khusus untuk bersama-sama dengan dia menjadi narasumber ya, supaya nanti setelah dia berangkat ke sorga
Ketika dia berangkat ke sorga, baru dia menyuruh ya supaya murid-muridnya pergi memberitakan Injil ya. Lalu murid-muridnya melakukan itu, mereka pergi memberitakan Injil, membangun gereja, membangun persekutuan, lalu mereka menulis kitab mereka gitu. Jadi banyak sekali kalau dibilang di mana kesalahan umat Islam menurut Yesus, ya salahnya adalah tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan gitu. Karena apa? Karena di dalam surat Al-Maidah juga telah dengan jelas sekali dikatakan telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan gitu ya. Karena Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sedangkan itu kan Isa sendiri kalau Isa itu merujuk kepada Yesus, itu Isa sendiri tidak pernah berkata seperti itu ya. Itu adalah perkataan Musa ya. Yesus tidak punya Tuhan, tetapi memang dia punya Bapa. Tidak pernah seumur-umur dia menyebut Allah atau Elohim itu Tuhannya. Dia menyebut Allah Elohim itu Bapaknya gitu kan, Bapaknya. Ya itu saja. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Uti untuk opening segmennya. Berikutnya Bang Zuma, silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Waktu dimulai ketika Bang Zuma berbicara. Sebelumnya kok Bu Uti jadinya 42 ya? Ya, sorry, Bang ini siapa namanya? Ditambahin 5 menit. Oh, ditambahin 5 menit. Ya. Oh iya, itu ini ya opening kan? Opening, ya, boleh. Jadi bebas ya Gurunda, nanti waktunya mau dipergunakan 5 menit atau kurang boleh, bebas. Silakan. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat-sahabat sekalian, terkhusus kepada Ibu Uti, ya kenapa saya pilih tema ini? Karena yang kita tahu selama ini sahabat Kristen itu pastilah menganggap bahwa agama mereka benar, lalu kemudian mendudukkan Yesus itu sebagai tokoh di dalamnya, ya baik itu sebagai utusan Tuhan, sekaligus dia sebagai Tuhan itu sendiri. Nah, lalu kemudian sahabat Kristen itu acap kali menyalahkan umat Islam, itu pasti. Nah, demikian juga sebaliknya, umat Islam ya acap kali menyatakan, bahkan Al-Quran mengatakan bahwa seperti yang diterangkan oleh Bu Uti, bahwa orang Kristen itu salah gitu loh. Karena telah menganggap Tuhan itu memiliki 3 pribadi dan salah satunya adalah Yesus. Nah, maka muncul tema itu. Apakah umat Islam itu salah menurut Yesus? Nah, ini yang perlu disikapi. Jadi menurut Yesus. Kalau menurut Yesus berarti ada pengajaran-pengajaran Yesus yang nantinya bersentuhan langsung dengan pengajaran atau isi daripada Islam. Apa yang salah kemudian di Islam menurut Yesus, bukan menurut Kristen. Nah, kalau di Islam, Kristen salah menurut Al-Quran itu jelas. Atau Al-Quran Kristen salah menurut Isa atau Yesus di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran bercerita tentang sosok yang datang kepada Bani Israel yang kemudian menyalahkan orang yang menuhankan dirinya. Nah, lalu kemudian seharusnya sahabat Kristen juga mampu menunjukkan bahwa orang yang menganggap Yesus itu hanya sebagai utusan Tuhan dipersalahkan oleh Yesus di dalam kitabnya mereka. Baik, saya mulai. Al-Quranul Karim ya khususnya mengenal daripada sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel yang disebut Nabi Isa. Dia adalah hamba Allah yang kemudian tidak enggan untuk menyembah kepada Allah karena memang dia adalah hamba posisinya. Lalu kemudian Allah memberikan beliau mujizat yang luar biasa ya agar umatnya percaya bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah yang mengemban amanah untuk membawa mereka ke jalan yang benar, yaitu jalan yang diridai oleh Allah. Nah, hal ini kemudian diisyaratkan jelas ya oleh Nabi Isa alaihissalam ketika dia menerangkan di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 30, di situ dia menerangkan bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Aku ini adalah hamba Allah. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ya, jadi ketika kemudian umat Islam mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu adalah hamba Allah, ternyata memang pengakuannya Isa atau Yesus seperti itu. Dia memberi hikmat kenabian, memberikan hikmat Injil, itu betul. Di dalam kitabnya teman Kristen, Nabi Isa atau Yesus juga mengajarkan tentang Injil kerajaan Allah. Dan dikatakan dalam Al-Quran, wa ja'alani nabiyan.
dan dia menjadikan aku sebagai seorang nabi. Lagi-lagi juga Yesus memberikan indikasi kuat bahwa dia di dalam kitabnya Bani Israel, teman-teman Kristen, Nabi Isa itu atau Yesus itu mengajarkan kalau dirinya adalah seorang nabi. Nah, untuk itulah kemudian saya belum menemukan adanya kesalahan umat Islam yang kemudian bertentangan dengan ajaran Yesus. Dalam arti kata bahwa tema ini sengaja saya pilih, saya mau mengukur kesalahan ajaran agama Islam dipandang dari sisi ajaran Yesus. Adakah kesalahan umat Islam menurut Yesus? Atau jangan-jangan yang salah justru yang mengaku sebagai pengikut? Jadi kalau di dalam Al-Quran sangat jelas, Isa sekali-kali tidak enggan, tidak sombong, ya, tidak menutup diri untuk menjadi hamba Allah. Lalu kemudian dalam Al-Quran juga Isa dengan terang menerangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah merupakan utusan Allah kepada Bani Israel. Di dalam surah Ali Imran ayat 49, beliau sendiri Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan kemudian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ini mengaku sebagai utusan Allah. Wa rasulan ila Bani Israel. Ya, anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin. Jadi jelas bahwa beliau ya adalah rasul bagi Bani Israel. Aku datang kepadamu dengan membawa tanda mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu yang adalah sesuatu yang luar biasa menurut pandangan manusia, dan itulah yang disebut dengan mujizat. Jadi jelas Islam mendudukkan oknum yang kemudian dituhankan oleh sahabat Kristen sebagai utusan Tuhan. Dan kita akan menunggu dari Bu Uti, adakah teguran dari Yesus kepada umat Islam bahwa mereka umat Islam ini salah di dalam beragama. Demikian untuk sementara. Silakan. Oh iya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Juma ya. Ini silakan ya. Jadi saya mau bilang sama Pak Juma ya, segenap pandangan keislaman mengenai Isa itu memang sudah ditulis di dalam Alkitab ya, bahwa saya mohon maaf semaaf-maafnya, tetapi inilah yang tertulis di Alkitab bahwa memang Muslim adalah antikristus seperti yang sudah ditulis di dalam Alkitab ya. Barang siapa yang menyangkal anak lalu menyangkal baik bapa maupun anak, dialah antikristus itu ya. Dan Muhammad sudah memimpin kalian semua di dalam satu gerombolan besar untuk menentang atau menyangkal penguasa satu-satunya yang adalah Tuhan, yang betul-betul Tuhan, yang hanya direndahkan ya, walaupun di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa Isa mempunyai keistimewaan jauh, bahkan sama sekali tidak bisa disamakan ya, keistimewaan Isa itu tidak bisa disamakan dengan Nabi Muhammad ya, karena semua kriteria Isa yang ditulis di dalam Al-Quran itu tidak satu pun yang memenuhi, tidak satu pun yang dipenuhi oleh Nabi Muhammad ya. Misalnya ya, Isa dia lahir secara ajaib ya, di dalam Tamrin ya, di dalam di dalam surat Maryam juga Isa itu suci ya, Maryam 19 ayat 19 ya. Dan Isa itu bisa bicara dalam kandungan ya, dalam kandungan. Lalu Isa memiliki pengetahuan gaib ya kan, di dalam di dalam Ali Imran 3 ayat 49. Lalu Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat ya, di dalam Zukruf 61 ya. Ini buku yang Zukruf 61 ini saya punya lama sekali, sekarang udah berubah. Isa merupakan pertanda di hari kiamat, tetapi saya punya buktinya karena saya masih punya Quran yang lama sekali ya. Lalu Isa diberkati ya, lalu dia menjadikan Isa itu suci ya. Lalu Isa dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Isa itu adalah kalimatullah dan rohullah gitu kan. Lalu Isa itu merupakan salah satu perantara ya. Isa merupakan perantara dan dialah yang terkemuka di bumi dan di akhirat ya, dan salah seorang yang didekatkan dengan Allah. Jadi dia adalah perantara, dan satu lagi Isa adalah Al-Masih.
Al-Masih ini artinya adalah Mesias. Ya, satu pun kriteria yang Yesus punya atau Isa punya di dalam Al-Qur'an tidak ada yang dimiliki oleh Nabi Muhammad ya. Isa suci gitu kan, sedangkan Nabi tercatat dia berdosa. Isa mempunyai pengetahuan gaib ya, punya pengetahuan gaib, sedangkan Muhammad tidak punya mujizat apa-apa ya kan. Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, sedangkan di Al-Qur'an dikatakan di dalam Luqman 3:4 bahwa Tuhan atau Allah adalah pemberi atau sesungguhnya Allah di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat gitu. Lalu yang lebih lagi Isa menciptakan ya. Isa menciptakan Isa pencipta, dicatat di situ bahwa dia menciptakan satu makhluk hidup, tercatat dia pernah menciptakan burung, sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah melakukan itu gitu loh. Jadi betapapun tingginya atau besarnya atau perbedaan atau spektakulernya Isa ditulis di dalam Alkitab Al-Qur'an, tetapi tetap saja dia direndahkan hanya sebagai seorang nabi gitu loh. Sedangkan nabinya sendiri, Nabi Muhammad tidak mempunyai kualifikasi yang dimiliki oleh Isa. Nah, itulah tercatat di dalam kitab kami bahwa inilah antikristus yang sebenarnya ya. Antikristus itu adalah yang menentang baik bapa maupun anak gitu kan. Nah, yang merupakan ini apa judulnya tadi adalah bahwa kenapa Isa tadi judulnya Maryam tadi ya udah lanjut dulu deh, silakan Pak. Baik, makasih Bu Uti. Jadi uraian demi uraian yang kemudian Bu Uti sampaikan tentang Nabi Isa itu justru memperkuat kedudukan Islam di dalam memahami dan mengimani Yesus yang Ibu Tuhankan. Sementara yang kita cari sekarang adalah titik kesalahan umat Islam berdasarkan pengajaran Yesus. Yang Ibu uraikan adalah pandangan umat Islam terhadap Yesus. Berarti Islam semakin benar. Berbicara mengenai antikristus, berarti jangan berbicara ke Al-Quran dulu. Berbicara dulu kepada penyampaian Yesus yang ada di dalam kitab Ibu. 1 Yohanes 2 misalnya. Bagaimana kemudian Yesus menerangkan bahwa seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Abad pertama Yesus sudah mengatakan itu menurut catatan Yohanes. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, kemudian di data selanjutnya dikatakan oleh Yesus, memang mereka berasal di antara kita. Antikristus itu memang berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang bersungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, artinya bahwa antikristus itu ada pada diri Yesus sendiri, lingkungan Yesus sendiri, di pengikut-pengikutnya sendiri. Karena itulah kemudian kalau bicara masalah antikristus, maka patokannya harus terhadap pernyataan Yesus bahwa antikristus itu berasal di tengah-tengah kita. Dan memang berasal dari antara kita, kata Paulus, kata Yesus. Siapa oknum itu? Rasulullah Muhammad SAW belum ada pada masa itu, dan Rasulullah bukan berasal di antara mereka. Nah, kembali kepada pertanyaan saya, adakah sisi yang salah menurut pandangan Yesus terhadap ajaran agama Islam? Silakan. Ya, terima kasih. Ya, Pak Juma mengatakan bahwa antikristus berasal daripada kita. Itu hanya sebagian yang diambil oleh Pak Juma ya. Alkitab menyatakan bahwa antikristus tidak hanya berasal daripada kita karena dia akan datang ya. Dia akan datang dan bukan terjadi pada saat itu saja, tetapi antikristus itu juga ada dari tempat lain, berasal dari tempat lain. Saya akan kasihkan ayatnya sebentar ya. Mereka berasal dari dunia ya, sebab itu mereka bicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka ya. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami, gitu kan? Barang siapa tidak mendengar dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. 1 Yohanes 4 ayat 4, 1 Yohanes 4 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke
ke-10 ya, ayatnya yang keberapa nih? Ayat yang ke-6 ya. Jadi enggak cuma hanya berasal dari tempat kita, tetapi tidak berasal dari kekristenan, tetapi juga dari tempat lain dan akan datang. Dan ini merujuk kepada nubuatan. Ini perkataan dari Yohanes ya, bukannya Yesus yang berkata seperti ini. Ini Yohanes ya. Ini 1 Yohanes 1. 1 Yohanes ini berbicara perkataan dan pengajaran Rasul Yohanes. Tetapi kalau Yohanes sendiri baru menceritakan tentang Yesus dalam kitab Injil. Ya, jadi salah Pak Juma ya, bukan hanya di dalam kekristenan, tetapi antikristus itu berasal dari tempat lain juga. Tempat lain juga, dan Al-Quran telah jelas menyatakan di dalam Al-Maidah 7:1 ya. Telah kafirlah orang yang menyatakan Isa adalah Tuhan ya. Karena Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tetapi pernyataan yang mengkafirkan orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan itu sendiri juga salah kalau menurut saya. Karena di dalam Markus itu tidak dikatakan Tuhan, hai dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu bukan perkataan Yesus. Jadi klaimnya juga salah untuk mengkafirkan orang Kristen yang menyembah Yesus adalah Tuhan, itu juga salah ya. Karena dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, itu konteksnya adalah pada saat Yesus diminta untuk membaca pernyataan daripada Nabi Musa. Nabi Musa lah yang mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin Allah bisa salah gitu? Tidak tahu bahwa itu bukan perkataan Isa, lalu mengatakan telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Lalu di dalam Al-Maidah 7:3 kalau saya nggak salah ya, telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah salah satu dari yang 3 ya. Jadi Allah pun tidak tahu, dia mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen adalah 3. Jadi landasan untuk menolak bahwa Yesus adalah Tuhan itu juga salah gitu ya. Dasarnya salah ya. Tidak mengerti ya, Tuhan orang Kristen dari awal sudah dikatakan Esa Allah yang Tritunggal ya. Esa bukan 3 ya. Kalau 3 itu terpisah, tetapi ini Esa di dalamnya ada Allah yang Tritunggal gitu. Nah, udah itu dulu. Terima kasih Pak Juma. Silakan, baik Bu Uti, makasih. Jadi sampai menit kesekian Ibu belum bisa menunjukkan kesalahan umat Islam menurut ajaran Yesus. Nah, kalau kemudian Ibu Uti mengambil laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam, ya. Ini justru mengukuhkan bahwa Al-Qur'an menerangkan kafir, ingkar orang yang berkata bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Nah, bagaimana dengan ajaran Yesus? Apakah dia pernah mengaku bahwa dia adalah pencipta alam semesta itu sendiri? Tidak ada. Data tidak pernah menunjukkan. Yesus pernah mengaku, akulah Tuhan satu-satunya pencipta alam semesta. Tidak pernah. Dalam kitabnya Ibu Uti justru menunjukkan Yesus itu merendahkan diri. Wujudnya dia sebagai manusia mencerminkan dia adalah utusan Allah. Berarti apa yang dikatakan oleh Al-Quran bahwa dia adalah utusan Allah itu tidak salah. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah. Berarti tidak ada yang kemudian salah ketika Al-Quran menerangkan tentang Isa atau Yesus. Tidak ada yang salah. Karena pertama, apa yang dituangkan Yesus di dalam kitabnya Ibu Uti, itu tidak kemudian bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Justru saling menguatkan. Yang menjadi persoalan sekarang ini adalah justru yang dicurigai adalah kekristenan. Kalau Yesus berbicara mengenai kesesatan tentang Kristen, maka pasti banyak yang akan terbeber. Contoh yang tadi, antikristus itu. Kalau bicara mengenai antikristus, di dalam data Yohanes menyebutkan ada banyak antikristus. Itu nyata. Jadi antikristus itu bukan hanya satu orang saja, tapi bermaksud adalah satu kelompok. Orang-orang atau organisasi yang disebut antikristus itu adalah menyebarkan kebohongan tentang Yesus. Mengajarkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pengajaran Yesus. Nah, sampai saat ini, Ibu Uti tidak menunjukkan adanya kebohongan tentang Yesus di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana dengan antikristus yang dimaksud dengan Yesus yang berasal dari tengah-tengah mereka? Dan memang berasal dari kalangan mereka, yaitu dari Bani Israel. Setiap pernyataan yang kemudian Yesus tuangkan di dalam kitabnya Ibu tentang dirinya, itu tidak bertentangan sedikit pun dengan Al-Quranul Karim. Sehingga sangat susah untuk kemudian menyalah-nyalahkan Islam berdasarkan pengajaran Yesus. Islam hanya salah
berdasarkan pengajaran gereja. Tapi kalau Yesus yang didudukkan sebagai sumber, maka Islam justru akan saling menguatkan. Saya hanya ingin mengatakan begini, Bu Uti. Di dalam surat Yohanes, ya, di situ sangat jelas dikatakan 2 Yohanes 7 ya, bahwa banyak penipu telah muncul di dunia. Orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus datang dalam daging. Inilah penipu dan itulah antikristusnya. Mereka tidak mengakui Yesus itu datang sebagai manusia. Mereka ngaku Yesus itu datang sebagai manusia di mulut. Tapi imannya menyatakan dengan jelas Yesus itu adalah Allah yang bukan manusia itu sendiri. Ini celaka, Bu. Karena itulah kemudian tolong tunjukkan kepada saya data akurat Yesus menyalahkan keimanan umat Islam yang mendudukkan dirinya sebagai Rasul Allah. Silakan. Ya, terima kasih Pak Juma. Saya masih akan membahas tentang antikristus ya, karena saya ingin menunjukkan bahwa betul Bapak Juma itu adalah antikristus sejati ya. Karena di dalam 1 Yohanes 4 ya, demikianlah kita mengenal roh Allah, sebab setiap roh yang mengaku ya bahwa Yesus Kristus ya, Kristus itu Tuhan, telah datang sebagai manusia ya. Jadi Yesus adalah Tuhan yang telah datang sebagai manusia. Kristus itu Kristos artinya Tuhan. Tuhan yang datang sebagai manusia ya. Umat Muslim mengatakan orang Kristen menuhankan manusia yang dijadikan Tuhan. Manusia yang dijadikan Tuhan. Itulah dia antikristus yang sejati. Dan sudah saya bilang kalau Bapak baca ayat perikopnya itu bukan hanya dalam kalangan sendiri, karena itu akan datang juga dan akan berasal dari kalangan yang lain ya. Itulah dia, karena saya sudah katakan bahwa Nabi Muhammad dengan frontal mengatakan bahwa yang mengatakan Isa adalah Tuhan adalah yang mengatakan Isa adalah Tuhan adalah kafir ya, karena dia mengatakan bahwa Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sudah saya kasih tahu bahwa itu bukan perkataan Isa. Dan untuk Isa sendiri mengatakan bahwa kalian sesat ya. Satu yang mengatakan satu yang ditolak oleh satu yang ditolak oleh Yesus yaitu kalian sesat ketika kalian mengatakan di sorga itu kawin dan mengawinkan, itu satu ya. Dia bilang di sorga itu orang itu kawin dan mengawinkan, itu adalah sesat karena di sorganya Pak Juma ada di sorganya Pak Juma, sorga itu adalah rumahnya Tuhan. Di rumahnya Tuhan dikatakan ada kawin dan mengawinkan dengan bidadari 72 dan pesta ya, begitu ya. Yesus justru mengatakan itu sesat ya, karena tempatnya Yesus ya. Yesus mengatakan tempatnya Yesus di sorga itu orang tidak kawin dan mengawinkan dan bahkan orang hidup bagai malaikat. Itu satu ya kesalahannya yang ditolak oleh Yesus ya. Sorganya. Lalu yang kedua, Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku, gitu ya. Ya, jadi tak satu pun datang kepada Yesus, menerima Yesus ya, kalau tidak datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, gitu kan. Kenapa tidak bisa melalui Yesus? Karena ayat yang ke-6 di dalam Yohanes 14 itu ya. Yohanes 14 itu yang itu ayat ke-6, yang ke-7-nya Yesus mengatakan kamu telah melihat dia dan dia yang berkata-kata dengan engkau dialah itu. Dia siapa? Dia Bapa. Yesus mengaku bahwa dialah Bapa itu. Tak seorang pun bisa datang kepada Yesus jika tidak melalui Yesus. Kenapa? Karena Yesus itulah Bapa itu sendiri ya. Lalu Muslim menolak Yesus ya, mengatakan Yesus bukan jalan, tetapi Yesus adalah petunjuk jalan ya kan. Yesus adalah petunjuk jalan, Yesus adalah pemberi jalan, tetapi maaf Yesus mengatakan akulah jalan. Kalian menolak Yesus dengan mengikuti Al-Maidah 13 ya, tidak mau menerima dia karena Yesus itu telah mengaku di dalam Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab apabila engkau tidak percaya bahwa akulah dia ya, Yesus mengatakan akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Ya, itu yang kedua ya. Bapak tidak mau mengaku bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri ya, adalah firman ya. Kalau di Alkitab dikatakan adalah firman yang keluar dari mulut Allah dan dia adalah firman itu, dia adalah Allah sendiri. Ya, itu kesalahan yang kedua dari pihak Muslim. Lalu Yesus juga mengatakannya di dalam Yohanes 4 ya, bahwa kamu penyembah-penyembah Allah yang benar itu tidak menyembah di Yerusalem, tidak menyembah di gunung, tidak menyembah di Mekah.
Ya, Yesus mengatakan tidak menyembah di gunung, tidak menyembah di Yerusalem, tidak menyembah di Mekah, tidak menyembah di bukit, tetapi penyembah yang benar itu dia menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bapak menyembah Tuhan Bapak di Mekah. Betapapun kalian menyangkal bahwa kalian tidak menyembah di sana, tetapi jelas kalian melakukan ritual-ritual, memutar-mutari, bahkan menangis, bahkan berdoa di situ. Ya, Yesus sudah mengatakan itu bukanlah Tuhannya, bukanlah yang benar ya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 4 ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal ya. Ini di ayat yang itu. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, supaya saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Nah, artinya bukan pada satu tempat, tidak mendatangi satu tempat lalu beribadah di situ ya. Itu dia. Satu lagi ya, 3 yang kesalahan dari Muslim untuk tidak menerima Yesus itu 3. Pertama tadi apa tadi ya? Ya, menyembah Allah itu dulu Pak. Ya, silakan. Oke, Silakan, Pak. Baik Bu. Jadi pertama kesalahan umat Islam menurut pemahaman Ibu Uti berdasar terhadap tidak adanya kawin mawin. Ya. Tapi yang dikatakan Yesus di situ tidak kawin mawin itu pada hari kebangkitan, bukan di surga. Pada hari kebangkitan. Lalu kemudian di dalam data yang disajikan kemudian oleh kitab Bu Uti, baik itu Markus ataupun Lukas yang bercerita tentang perihal ini, itu kemudian kalau diteliti dengan baik selalu mengatakan Guru Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Guru Musa mengatakan, Guru Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jadi penulis ayat ini mengklaim bahwa pada zaman Yesus seluruh isi Taurat adalah tulisan Musa semua. Klaim ini jelas salah. Klaim ini pasti adalah merupakan sesuatu yang sifatnya pembodohan, rancu sekaligus bohong. Perlu diketahui bahwa Taurat pada zaman Yesus itu kurang dan lebih persis dengan Taurat yang kita pegang hari ini. Itu yang perlu dipahami. Itu kenapa muncul kemudian Septuaginta. Itu nyata sebelum Yesus itu ada, Septuaginta itu sudah ada. Artinya bahwa berbicara mengenai apa yang disuarakan di dalam kitabnya teman-teman Kristen yang berbicara tentang kawin mawin itu berbicara mengenai hari kebangkitan. Hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur, belum masuk ke dalam sorga. Sementara kalau kita melihat daripada data yang ada dalam kitab Wahyu, Yesus malah disebut sebagai mempelai laki-laki. Ya, dan di situ juga ada mempelai perempuan. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwa itu salah, ya itu tergantung daripada kembali kepada iman masing-masing. Yang pastinya manusia bangkit itu bersama dengan jasadnya. Apa yang terjadi kemudian, apa yang dilakukan oleh jasad di muka bumi ini itu akan kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukan di atas muka bumi ini. Itu satu. Jadi Yesus tidak menyatakan di surga itu tidak ada kawin mawin. Tetapi Yesus mengatakan pada hari kebangkitan itu tidak ada kawin mawin, orang hidup sama seperti malaikat. Kemudian yang Ibu terangkan tadi, yang kedua, mengenai apa tadi Tia? Yang Ibu terangkan, cukup itu aja dulu, saya lupa apa yang Ibu ulas tadi tentang apa yang dilanggar kemudian oleh umat Islam menurut pengajaran Yesus. Yang pasti tentang kawin mawin itu adalah berbicara mengenai hari kebangkitan, bukan hari surga. Karena Yesus sendiri menerangkan di dalam kitab Anda bahwa Yesus menjanjikan 100 kali lipat. Itu ada itu. Datanya sudah saya terangkan, Yesus menjanjikan 100 kali lipat anak, istri, bapak, ibu, dan semua-semua. Artinya bahwa kalau ada istri, jelas di situ berbicara mengenai rumah tangga. Ada berbicara mengenai hubungan suami istri, berarti berbicara mengenai hubungan biologis atau hubungan suami istri. Itu tidak bisa dipungkiri itu karena datanya ada. Lalu kemudian terkait dengan apa yang saya pertanyakan, kita belum menemukan adanya nyata kalau umat Islam itu jelas antikristus. Kenapa? Karena yang dikatakan antikristus itu ternyata adalah justru orang yang berada di tengah-tengah Yesus. Kalau Ibu tadi mengatakan bahwa di dalam Yohanes 1 Yohanes 4 misalnya, bahwa yang dikatakan antikristus itu adalah mereka yang tidak mengetahui bahwa Yesus itu datang sebagai manusia, itu justru
harus Ibu katakan bahwa di data nomor 2 1 Yohanes 4 itu berbicara bahwa antikristus itu ada dari abad pertama. Lalu kemudian yang saya katakan tadi, banyak penipu telah muncul di dunia. Orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus itu datang sebagai manusia. Inilah penipu dan antikristus itu. Mereka mengajarkan kebohongan. Jadi Yohanes menuliskan, karena dia mengerti bahwa antikristus itu maksudnya adalah siapapun yang sengaja menyebarluaskan kebohongan tentang Yesus Kristus dan ajarannya. Nah, coba kita lihat bagaimana kemudian Yesus di dalam Matius 7 nomor 15, berjaga-jagalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan berbaju domba, tetapi di dalamnya mereka adalah serigala-serigala yang buas. Kemudian di dalam Yohanes 17 nomor 17, di situ sangat nyata dikatakan bahwa antikristus itu memang mengajarkan kebohongan. Mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus. Matius 4 nomor 10, maka berkata Yesus kepadanya, "Penyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Tetapi ada kemudian antikristus yang mengajarkan bahwa bukan hanya Allah yang Esa, tetapi Yesus juga adalah Allah itu sendiri. Berarti ketika Yesus yang adalah manusia disebut sebagai Allah itu sendiri, berarti nyata bahwa apa yang tertuang di dalam 2 Yohanes 7 yang mengatakan Yesus sebagai daging datang dalam mulutnya, tetapi pada prinsip imannya Yesus itu adalah bukan manusia, dia adalah Tuhan itu sendiri. Inilah yang saya katakan bahwa antikristus itu berdasarkan data yang Yesus berikan dalam 1 Yohanes 2, nomor 18, nomor 17, nomor 19, dan juga nomor 20, bahwa antikristus itu betul-betul berasal dari antara kita. Yesus tidak pernah menyatakan kemudian antikristus itu datang di abad kedua, abad ketiga, abad keempat, apalagi abad keenam. Antikristus itu memang berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk kita, niscaya mereka akan tetap bersama-sama dengan kita. 1 Yohanes 2 nomor 19. Nyata di situ mereka antikristus itu berasal dari antara kita. Tolong tunjukkan kepada saya secara signifikan bahwa Yesus menyalahkan ajaran agama Islam. Silakan, Buti. Ya, terima kasih. Ya, tadi Bapak mengatakan, tolong nyatakan kepada kita bahwa Yesus mengajarkan agama Islam. Jelas dari sorganya sendiri ya. Karena hari kebangkitan itu adalah saat di mana orang-orang akan dihakimi dan akan dilempar ke neraka. Dan hari kebangkitan itu di dalam Alkitab dinyatakan bahwa itu adalah hari penghabisan di mana orang akan ditentukan untuk masuk sorga atau masuk neraka. Itulah dia hari kebangkitan. Jelas satu ya, sorganya Tuhan kami bukan sorganya Tuhan Bapa. Ketika ada sorga yang begitu, Tuhan kami jelas mengatakan kamu sesat gitu loh. Lalu yang kedua, kami menyembah Tuhan sendiri. Yesus sendiri mengatakan kami tidak menyembah pergi ke Yerusalem, tidak menyembah pergi ke bukit, tidak menyembah pergi ke gunung. Ya, kami menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu juga bertentangan ya, itu menolak konsep Bapa yang pergi ke satu tempat dan muter-muterin gitu loh. Lalu yang ketiga lagi dikatakan, apalagi ya tadi yang ketiga, lalu pernyataan Bapak tadi mengatakan bahwa Yesus itu katanya menjanjikan 10 kali 100 kali lipat. Oh maaf Pak ya, tidak ada yang begitu-begituan Pak ya. 100 kali lipat itu artinya dia akan membayar ya. Bapak kasih dulu ayatnya ya. Dia akan mengembalikan ya. Semua apa yang telah dikorbankan akan dikembalikan lebih daripada itu. Bukan hanya 100 perempuan, saudara istri ya. Tetapi apa tadi dikatakan segala miliknya. Ya, itu tidak bicara tentang menikah dan kawin dan mengawinkan di sorga, tetapi akan dikembalikan 100 kali lipat apa yang sudah dikorbankan demi mengikut Yesus gitu ya. Lalu Bapak mengatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Maaf Pak, di dalam Matius 4 ayat 10 jelas dikatakan bahwa ketika iblis mengatakan ya, jikalau engkau anak Allah, iblis mencobai Yesus dengan mengatakan jikalau engkau anak Allah. Lalu Yesus dengan tegas mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi anak Allah di situ adalah Tuhan Allah.
Lalu Yesus menyuruh iblis itu untuk menyembah Tuhan Allahnya. Tuhan Allah yang mana? Tuhan Allah yang ada di depan matanya, yaitu Yesus sendiri. Karena Yesus sudah mengkonfirmasikan bahwa dia adalah Tuhan Allah, yang anak Allah yang artinya Tuhan Allah. Itu konteksnya di dalam Matius 4 ya. Lalu di dalam Matius 7 itu bicara tentang apa Pak? Matius 7 itu ya. Bapak salah semua Pak ya. Jadi jelas satu lagi yang saya mau kasih tahu ya, bahwa Yesus telah mengatakan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Kalian menolak Yesus, menolak darah tebusannya, kalian tidak mau menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat, dan tidak akan satu orang pun sampai kepada Bapa. Bapa yang artinya Elohim, bukan Bapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Itu dia. Ya, Bapa yang artinya Elohim dan bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun mencapai sorga jika tidak melalui Yesus, jika tidak datang kepada darah tebusannya gitu loh. Ya, itu dulu. Ya, terima kasih. Baik. Jadi kita belum melihat ya adanya titik terang dari apa yang kemudian ada di dalam ajaran agama Islam yang disebutkan salah oleh Yesus. Ya, kalau yang dikatakan Bu Uti bahwa 100 istri itu nyata itu Ibu. Itu gimana ada ayatnya Pak? Tunjukkan ayatnya. Kita di dalam Lukas ya, Lukas 19 ayat 29. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat. Nah, atau Markus 10 nomor 28 sampai 30. Itu nyata di situ dikatakan kemudian bahwa Yesus itu menjanjikan 100 istri. Enggak Pak, maaf Pak, ayatnya dulu Pak. Ya, Matius 19 nomor 29. Coba dibuka Pak. Iya, ada teman-teman yang bisa tampilkan ayatnya? Silakan. Siap Gurunda. Di stopin dulu waktu. Iya. Ibu bisa bahasa Inggris kan? Bahasa Inggris aja Gurunda. Iya. Oke. Saya cari dulu ya. Kenapa bahasa Inggris itu bahasa Indonesia tadi udah? Kenapa bahasa Inggris? Look. Lebih duluan KJP daripada Lai, Bu. KJV ya, Gurunda. Iya. Saya screen lagi. Ini Gurunda. Iya, silakan Bu Uti. Dan setiap orang yang karena namaku, nah ya kan, karena namaku meninggalkan rumahnya atau saudaranya, ya bukan meninggalkan istrinya ya, ingat. Namaku meninggalkan rumahnya atau saudaranya atau saudara perempuannya atau ayahnya atau ibunya atau istrinya atau anak-anaknya atau ternaknya dan menerima 100 kali lipat akan mewarisi hidup yang kekal. Anaknya nggak akan dikembalikan lagi 100 kali lipat, ayahnya tidak akan dikembalikan 100 kali lipat, istrinya tidak akan dikembalikan 100 kali lipat, Pak. Jangan menekankan hanya soal istrinya karena di situ anaknya, tanahnya, rumahnya. Ya, bukan berarti di situ ada pesta seks karena Yesus jelas mengatakan ya, kamu sesat ketika kamu mengatakan di sorga orang kawin dan mengawinkan. Bapak mengatakan bahwa itu hari kebangkitan. Ya, memang hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu adalah hari penghakiman terakhir di mana manusia dibangkitkan untuk menghadapi tahta pengadilan Allah dan mereka menerima putusan apakah mereka masuk sorga atau tidak. Ya, itu dia Pak. Jadi Bapak salah ya ketika Bapak mengatakan seperti itu. Udah patah, nggak boleh. Udah. Jadi satu ya. Tidak ada sorganya, tidak ada kawin dan mengawinkan. Ya, lanjut, silakan. Ya, jadi nyata ya di situ Ibu menemukan ada kata istri ya. Sengaja Lembaga Alkitab Indonesia menghilangkan di terjemahan baru. Karena nyata janji Yesus itu kepada pengikutnya. Kalau kau meninggalkan, maka kamu akan mendapatkan 100 kali lipat apa yang kamu tinggalkan itu. Kelak di dalam kehidupan yang kekal. Berarti istri termasuk di dalamnya. Nah, kalau dikatakan bahwa ibumu, bapakmu, dan seterusnya, berdasarkan data di dalam kitabnya Ibu sendiri, bahwa semua
yang didapati 100 kali lipat banyaknya, rumah jadi 100 kali lipat, ibu beserta anak-anak dan semua 100 kali lipat, itu memang bisa itu loh. Memang bisa. Karena di dalam kitab ibu, misalnya di dalam Matius 12 nomor 47 sampai 50, di situ diterangkan, maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita kepadanya, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudara-saudaraku laki-laki, dialah saudara-saudara perempuan, dan dialah ibuku. Nah, ini jelas bahwa ibu bisa banyak, puluhan, bahkan ratusan. Saudara-saudara juga bisa puluhan dan ratusan. Karena itulah kemudian ketika Yesus menjanjikan 100 kali lipat, ya memang bisa. Istri bisa 100 kali lipat, dan itu terjadi nanti di dalam kehidupan yang kekal. Artinya kawin-mawin itu ada. Itu tak bisa dipungkiri. Artinya kita belum menemukan adanya kesalahan di dalam ajaran agama Islam menurut pengajaran Yesus. Itu gugur. Silakan yang lain. Ya, saya maaf ya ketika Pak Juma mengatakan belum menemukan kesalahan itu karena Bapak menolak saja ya. Alkitab telah menyatakan orang di sorga akan hidup bagai malaikat, titik. Tidak bisa ditawar-menawar lagi. Mereka tidak kawin dan mengawinkan, bahkan mereka tidak berkelamin. Ya, tidak ada kelamin laki-laki, tidak ada gender karena mereka hidup bagai malaikat. Malaikat itu dia tidak bergender ya, barangnya tidak dipakai di dalam surga. Tidak ada sorga yang seperti itu. Adapun yang Bapak bilang 100 perempuan itu Bapak tidak mau terima ya. Karena saya sudah mengatakan bahwa itu adalah memprioritaskan Tuhan akan dikembalikan 100 kali lipat. Lalu ketika Bapak mengatakan bahwa Yesus mengatakan yang ibuku adalah orang-orang itu, lain lagi konteksnya Pak. Bapak asal comot-comot ayat dan mengkontek-kontekkannya sendiri ya. Di dalam apa Yesus juga mengatakan bahwa apalagi tadi ya. Yesus mengatakan ya Bapak mengatakan bahwa Yesus itu adalah mempelai, itu pun Bapak tidak tahu. Mempelai buat Yesus itu adalah Tuhan dan kami ini adalah mempelai wanitanya. Ya, Alkitab mencatat mempelai pria itu adalah Yesus yang artinya kepala jemaat dan kami ini adalah jemaat-jemaatnya. Itu digambarkan sebagai jemaat, bukan soal kawin dan mengawinkan gitu loh. Nah, satu lagi yang ditolak oleh Yesus adalah Yesus mengatakan kasihilah sesamamu manusia. Ya, kasihilah sesamamu manusia. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Tetapi Muhammad mengatakan, hai di dalam At-Taubah 123, hai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu itu dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ini adalah alasan juga ya Yesus mengajarkan kasih, tetapi Muhammad mengajarkan perang, kebencian dan apalagi dan mengkafir-kafirkan orang gitu loh. Beda ya. Jadi ini ada satu lagi, ada 4 ya. Silakan Bapak kalau mau jawab. Oke, baik. Jadi yang pertama tadi mengenai ibu mengatakan di surga tidak ada lambung, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, lagi-lagi ditolak oleh kitab Anda sendiri. Di dalam Lukas 12 nomor 37, kemudian Lukas 13 nomor 29 dan seterusnya, jelas di dalam surga menurut pengajaran Lukas itu sendiri ada makan dan minum. Bahkan Yesus menerangkan kalian akan makan dan minum semeja dengan aku di kerajaan Bapa. Artinya lagi-lagi tertolak tentang surga yang tadi. Kemudian ketika berbicara mengenai Islam itu adalah ajaran yang memerintahkan tidak mengasihi. Lagi-lagi Yesus memerintahkan membunuh dan membenci. Bukan cuma membenci musuh, benci ibu, benci bapak, benci anak, benci istri, benci saudara-saudara, mertua dibenci semua. Kalau mau menjadi pengikut Yesus. Mana ayatnya Pak? Syarat ikut sebagai pengikut Yesus itu harus membenci. Jadi mana ajaran kasihnya gitu loh. Jadi gagal, gugur lagi kalau misalnya Yesus menyalahkan ajaran Islam tentang ajaran kasih itu. Karena Yesus sendiri mengatakan, ya kamu tidak bisa menjadi muridku kalau kau tidak membenci ayah, ibu, istri, anak, semua dari keluarga inti. Tolong tunjukkan yang lain, karena ini sudah gugur. Silakan. Ya, ketika Bapak mengatakan ketika kamu tidak membenci ibumu, Yesus justru mengatakan sekiranya ada dosa ya.
Sekiranya kamu berdoa, sekiranya kamu masih punya masalah dengan saudaramu, kamu berdamailah dulu dengan saudaramu. Karena itu artinya lagi-lagi konteks yang Bapak pakai itu salah. Bapak hanya memakai apa yang Bapak suka saja gitu ya. Yesus mengatakan ketika disuruh membenci saudaranya itu bukan membenci, tetapi Alkitab telah jelas mengatakan prioritaskanlah dia. Ikutlah aku, jualah segala hartamu dan ikutlah aku, kata Yesus. Yesus menyuruh memprioritaskan dia. Bukan menyuruh membenci saudaranya, bukan menyuruh atau meninggalkan saudaranya ya. Adapun yang Bapak katakan bahwa Yesus itu adalah mempelai, itu sekali lagi Bapak baca di kitab Wahyu itu, apakah mempelai itu urusannya dengan kawin mengawin? Oh tidak, Pak. Ya, mempelai buat Yesus itu adalah dia adalah kepala gereja, kepala jemaat, dan kami adalah umat-umatnya. Ya, lalu Bapak satu lagi ya yang menyatakan bahwa apa kesalahan yang telah dibuat oleh Muslim ketika tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Yesus mengatakan akulah jalan, itu Bapak tidak jawab ya. Karena Muhammad mengatakan aku hanyalah pemberi peringatan yang nyata. Kalian tidak mau datang kepada Yesus, bahkan kalian menolak darah tebusannya. Dan saya mau kasih tahu bahwa Bapak akan masuk neraka karena ketika Bapak menolak darah tebusannya. Ya, lalu Yesus telah mengatakan tadi, akulah dia dan kamu akan mati dalam dosamu. Sebab apabila kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kata Yesus. Dia siapa? Dia adalah Bapa itu sendiri, maka Pak Juma akan mati dalam dosa Pak Juma. Lalu Rasul Yohanes tadi mengatakan bahwa antikristus itu sudah datang. Memang sudah datang, tetapi akan datang ada lagi yang lain ya, bukan hanya dari kalangan sendiri tapi dari kalangan mana-mana. Dan satu-satunya kitab yang jelas-jelas mentargetkan untuk menolak ketuhanan Yesus itu adalah Al-Quran. Tidak ada lain, tidak ada yang lain ya. Jadi jelas bahwa itu adalah antikristus yang menolak ketuhanan Yesus, bahkan merendahkan derajatnya hanya seorang nabi. Yesus jelas mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Kami mengenal Allah yang Tritunggal ya. Pak Juma tadi mengatakan mana pernyataan Yesus yang mengatakan dia adalah Tuhan. Yesus datang dalam kapasitasnya sebagai anak manusia karena dia datang untuk mati di kayu salib menebus dosa seluruh umat manusia ya, itu dia. Karena dia datang ke dunia menebus umat manusia, menebus dosa-dosa manusia. Lalu dia mengatakan aku datang bukan untuk melayani, melainkan bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah itulah ya, Yesus datang untuk menjadi penebus dan juru selamat. Lalu ketika Bapak mengatakan mana dia mengaku Tuhan? Dia mengaku Tuhan karena dia menyebut dirinya itu adalah anak Allah. Yohanes 5 ayat 18. Oleh sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena dia meniadakan hari Sabat, tetapi karena dia mengatakan Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, yang datang ke dunia itu adalah anak Allah, Pak, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Sedang Allah sendiri adalah Allah Bapa Yod-He-Vav-He bertahta di sorga. Ya, lalu dia datang mengutus firman-Nya untuk menjadi manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia telah dikatakan bahwa dia telah mengosongkan dirinya dan bahkan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dalam kesetaraannya sebagai anak, ya, dalam kesetaraannya sebagai Allah Bapa, dia datang mengosongkan dirinya. Ya, itulah dia, itulah Yesus itu. Dia adalah anak Allah. Ketika dikatakan bahwa dia adalah anak Allah, itu artinya dia mengaku anak Allah. Karena ketika dia mengaku anak Allah, disitulah dia dianggap menghujat Allah oleh orang-orang Yahudi itu. Lalu dia disalibkan. Ya, di dalam Matius 26 itu ketika dia dihadapkan ke mahkamah agama, dia disalibkan karena apa? Karena dia jelas mengatakan bahwa dia adalah anak Allah atau anak manusia. Itu loh Pak. Ya, jadi itu. Ketika pertanyaan Bapak, mana pernyataan Yesus mengaku Tuhan? Itu dia. Dia mengaku sebagai Allah Tritunggal, Allah pribadi kedua dari Allah Tritunggal ya. Tetapi Alkitab dengan jelas, Yohanes sendiri yang mengatakan ya, barang siapa ya, Yohanes sendiri mengatakan di dalam 1 Yohanes 5 ya, yang mengatakan antikristus itu, Yohanes mengatakan ya, dia mengatakan begini ya, dalam Yohanes 5 ya,
Akan tetapi kita tahu bahwa ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah itu dia. Yesus Kristus dinyatakan oleh Rasul Yohanes bahwa dia adalah Allah yang benar dan dialah hidup yang kekal itu. Ketika kalian menolak dia, tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus, yang anak Allah, yang anak manusia itu. Ya, itu dia kesalahan yang paling utama yang fatal sekali buat Muslim. Ketika kalian menolak dia sebagai Tuhan dan menolak darah tebusannya, kalian tidak akan selamat. Ya, sedangkan janji Muhammad sendiri mengatakan kalian harus mendatangi neraka. Itu adalah kepastian yang kalian harus terima, gitu loh. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Baik, Al-Quran menerangkan wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi, itu tidak terganggu ya, tetap aja dalam koridor iman Islam bahwa Yesus itu adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Kalau kemudian yang Ibu jajakan ya dari beberapa menit itu adalah justru ajaran antikristus yang bertolak belakang dengan inti ajaran Yesus. Inti ajaran Yesus itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Karena itulah kemudian Ibu kelimpungan ketika mencari apa kesalahan Islam berdasarkan pernyataan Yesus. Ibu tidak bisa temukan itu. Ya, mengenai kawin sudah dikatakan. Kalau berbicara mengenai Yesus adalah Tuhan itu sendiri, nah justru itu akan mengukuhkan bahwa ada oknum dari tengah-tengah mereka yang akan mengajarkan tentang kebohongan. Dan dialah antikristus, anti terhadap ajaran Yesus. Kalau misalnya Ibu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, kata siapa? Kata pengarang kitab Anda, dan itulah yang disebut dengan antikristus. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Kalau aku adalah Tuhan yang nusul menjadi manusia, tidak. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Nah, karena itulah kemudian saya minta kepada Ibu, tolong terangkan lebih terinci ajaran Yesus yang kemudian bersentuhan langsung ya dengan iman Islam hari ini yang menurut Ibu itu melanggar gitu loh. Tadi kasih sudah gugur di dalam Lukas 14 nomor 26. Bagaimana Yesus mengatakan seseorang itu tidak akan datang kepadaku menjadi muridku kalau dia sebelumnya tidak membenci ayah ibunya dan seterusnya. Jadi Yesus itu ya mengajarkan harus membenci orang-orang yang tidak sejalan dengan dia. Kalau Yesus mengatakan tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, itu perkataan Yesus kepada Bani Israel yang mengaku sudah punya Bapa, yaitu Hasem. Mereka beriman kepada Hasem tapi menolak Yesus. Maka Yesus mengatakan, percuma kau menyembah kepada Allah Abraham kalau kau tidak mengakui aku sebagai utusannya. Tidak ada yang sampai ke sana kalau tidak melalui aku. Harus mengimani aku sebagai utusannya, baru kau bisa diterima. Meski siang malam kau teriak, Allah Bapa, Allah Bapa, Allah Bapa. Kalau kau menolak kerasulanku, kedatanganku sebagai utusan Allah kepada kalian, kalian tidak akan sampai kepada Bapa. Itu ajaran Yesus, bukan kepada Kristen, bukan kepada Islam, tapi kepada orang-orang yang disebut dengan Bani Israel. Kalian Bani Israel tidak sampai kepada bapaknya Abraham kalau kau tidak akui aku sebagai utusan Allah. Itu yang pasti. Lalu kemudian ketika dia disalib karena dianggap dia mencela, menghina Allah, menganggap dirinya menentarakan Allah, Yesus klarifikasi atas kesalahpahaman orang Yahudi. Aku mengatakan diriku sebagai anak Allah karena aku ini adalah penyampai firman. Di dalam kitabmu diterangkan, kata Yesus kepada Bani Israel yang menghukum dia, bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah, maka dia adalah Tuhan itu sendiri. Itu yang dinyatakan oleh Yesus. Berarti Musa, Daud, Salomo, semua yang ditugasi untuk menyampaikan firman, semua itu adalah boleh mengaku sebagai Allah, tapi sebagai kapasitasnya hanya sebagai penyampai firman. Maka Yesus mengatakan, aku tidak berkata dari diri sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi Yesus itu mengatakan dirinya, menyetarakan dirinya, itu tidak. Dia tidak menyetarakan itu. Malah dia mengatakan, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Nah, lalu kemudian ketika Ibu mengatakan dia adalah anak Tuhan, maka dia itu Tuhan sendiri. Israel, Efram juga itu adalah anak sulung Allah. Mereka adalah anak-anak Allah. Orang-orang yang dikatakan sulung, anak tunggal Allah. Belum ada yang lain. Baru Israel yang disebut sebagai anak Allah. Apakah mereka kemudian dituhankan? Tidak. Kenapa?
Anak Allah bagi Yahudi itu adalah orang-orang saleh, orang yang taat kepada perintah Allah. Jadi di Kristen anak Allah, kenapa bisa menjadi Allah itu sendiri? Karena Kristen dipengaruhi oleh ajaran antikristus yang menginginkan Tuhan nuzul menjadi manusia, yang mereka sebut sebagai anak Tuhan. Nah, gugur semua tuduhan Ibu. Saya minta, masih adakah kesalahan umat Islam menurut ajaran Yesus? Silakan. Ya, Pak Juma hanya comot-comot ayat Pak Juma. Kebiasaan dari dulu sampai sekarang ya, menggabung-gabungkan, mencomot-comot, lalu ini ke ayat orang lain gitu loh, menafsirkan sendiri ya. Kata anak Allah itu memang ada dua Pak. Anak Allah yang artinya umat Allah, dan anak Allah yang artinya adalah anak Allah yang artinya Mesias ya. Sekali lagi saya mau katakan, anak Allah itu ada dua Pak. Jadi jangan menyamakan, jangan membuat itu samar seolah-olah kata anak Allah itu tidak penting. Anak Allah itu artinya Mesias ya. Sekali lagi saya mau kasih tahu, anak Allah buat Yesus artinya Mesias. Di dalam Yohanes 1 ya, firman Yohanes 1:14 ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, the Son of God. Bagi Yesus adalah anak Allah itu adalah anak tunggal Bapa, anak the Son of God, yang artinya firman yang menjadi manusia, yang artinya adalah Mesias. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu dia. Sekali lagi. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Adapun anak-anak Allah yang Bapak maksudkan itu adalah kami. Saya juga bisa disebut anak Allah karena saya adalah umat Allah. Saya percaya kepada Allah, kepada Elohim. Oke? Itu lagi-lagi Bapak salah. Bapak salah mengartikannya gitu ya. Lalu Bapak tadi mengatakan apa lagi ya? Anak Allah seperti itu ya. Lalu Bapak mengatakan Yesus tidak pernah mengaku dia adalah Tuhan. Maaf Pak, sudah saya kasih tahu ya. Karena kenyataannya Yesus disalibkan itu karena dia mengaku Tuhan ya. Ketika dia mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena dia meniadakan hari Sabat, tetapi karena dia mengatakan Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Maaf, jangan disama-samakan dengan Tuhannya Bapa. Beda ya. Jadi kamu harus masuk ke dalam konsep kami. Ya, ketika Tuhan menyatakan dirinya adalah anak Allah, bahwa itu artinya dia mengatakan dia sama dengan Allah. Bahkan dia disalibkan untuk itu ya. Jadi patah Pak ya. Jangan Bapak jangan yang lain-lain ya. Ya, itu dulu. Saya lupa lagi apa sih ya, banyak. Iya, silakan Pak. Oke, jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu anak Allah, artinya anak Allah yang Mesias. Ini tambah rancu lagi. Kenapa? Karena yang Mesias itu bukan cuma Yesus. Daud juga Mesias, Kores juga Mesias, Harun juga Mesias, Salomo juga Mesias, Saul juga Mesias. Jadi banyak Mesias itu. Jadi kalau disebut anak Allah kemudian dia adalah Mesias, lantas dia adalah Tuhan, silakan Anda sembah Elisa, Harun, Salomo, dan semua yang Mesias itu. Itu poin. Jadi gugur lagi di situ. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan jangan Anda samakan tentang Yesus yang ada di dalam saya harus masuk ke iman ibu tentang Yesus. Tidak, nggak bisa. Karena di kitab saya juga bercerita tentang oknum itu. Wa iskara Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadai. Jadi yang mana yang benar? Ya, Yesus yang ada di Al-Qur'an atau Yesus yang ada di dalam kitab ibu? Itu yang perlu diselidikin. Karena itulah kemudian jika kemudian Yesus yang ada di dalam Al-Qur'an itu salah atau Islam ini salah menurut ajaran Yesus, silakan ibu tunjukkan. Yang tadi tentang kawin gugur, mengenai anak sudah gugur, mengenai apa lagi tadi semua gugur. Mungkin masih ada, silakan Bu Ti. Maaf Pak, tidak ada yang gugur Pak. Bapak saja yang tidak mau menerima, itu urusan Anda ya. Saya sudah kasih tahu, tidak ada yang gugur, justru Bapak yang gugur, yang patah. Karena Alkitab mengatakan bahwa di sorga nanti, di hari kebangkitan, di sorga nanti ketika orang sudah dikumpulkan di sorga, pada hari mereka sudah dibangkitkan itu, mereka hidup bagaikan malaikat dan tidak punya kelamin Pak ya. Jadi sorganya saja sudah beda ya. Jadi kami menolak konsep Bapak karena sorganya saja tidak sesuai dengan sorga kami gitu loh. Sorga yang diajarkan oleh Yesus. Yesus juga mengatakan jangan beribadah ke tempat
Muhammad di tempat kamu pergi ke Yerusalem atau ke gunung atau ke Mekah diputar-putarin, itu bukan Tuhan yang benar. Kata Yesus, kami menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Jadi bukan dengan cara seperti itu. Itu pun Bapak tidak bisa kasih tahu ya. Lalu Bapak mengatakan apalagi banyak-banyak itu ya. Lalu Bapak mengatakan bahwa Daud juga Mesias. Daud Mesias, lalu apalagi raja-raja dulu juga Mesias. Memang Pak, Mesias itu artinya yang diurapi, tetapi itu ribuan tahun yang lalu. Jadi Bapak harus tahu juga kronologisnya. Yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi pada masa ini bukanlah Mesias yang diurapi seperti Raja Daud ketika dia diangkat menjadi raja, dia diurapi dengan minyak oleh imam-imam. Tidak seperti itu Pak. Karena Mesias itu dikatakan di dalam Alkitab bahwa dia adalah seorang anak yang artinya adalah Bapa sendiri. Sudah dinubuatkan, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Bapa yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu dia Pak ya, beda Pak ya. Jadi Mesias untuk Daud itu bukan seperti yang Bapak pikir. Mesias untuk Kristus itu sudah bergulir ribuan tahun setelah itu pada saat Yesus datang. Mesias itu artinya anak Allah, artinya sama dengan Allah, dan inilah yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi ketika mereka mempelajari Alkitab. Bukan lagi status quo seperti yang dulu lagi. Tidak ada yang menunggu-nunggu. Sampai sekarang orang Yahudi masih menunggu-nunggu kedatangan Mesias anak Allah itu. Yang menjadi masalah adalah mereka hanya tidak mau menerima bahwa Yesuslah yang menggenapi itu. Ya, Yesuslah yang sudah datang itu. Yesuslah yang sebenarnya mereka sedang tunggu-tunggu. Karena sekarang Yesus sudah naik ke sorga. Sedangkan Rasul Bapak masih menunggu di kuburan, menunggu hari penghakiman untuk Yesus adili gitu loh. Ya, lalu Bapak mengatakan bahwa Isa bukan Yesus. Ya memang iya Pak, di Al-Quran memberitakan Isa yang salah. Yang saya katakan ya, Nabi Muhammad memimpin kalian untuk merendahkan derajat Isa yang Tuhan itu, Yesus yang Tuhan itu hanya seorang Nabi. Ya itu dia kesalahannya. Lalu di situ juga kalau Bapak mau mencari kebenaran, Bapak harus melihat track recordnya. Track recordnya, sejarah orisinalnya, sejarah yang nyata. Alkitab kami itu adalah sejarah yang mencatat tentang Yesus, adalah sejarah yang mencatat tentang Elohim ketika dia belum datang menjadi Yesus. Alkitab itu bukan hanya wahyu, tetapi itu adalah sejarah. Jadi ketika Bapak mau tahu yang mana yang benar, ya tentu saja yang pertama Pak. Yang pertama itu selalu yang asli, karena yang kedua itu selalu yang cangkokan atau yang cuplikan atau yang ambilan atau yang fotokopi tetapi salah gitu loh. Al-Quran memberitakan berita tentang yang salah 100% tentang Yesus ya. Yesus dikatakan tidak disalib, padahal Alkitab yang track recordnya, yang jejak empiris data yang benarnya mengatakan dia disalib. Semua pemberitaan tentang Yesus itu disiarkan salah di tempat Bapak. Ya, kalau Bapak mau tanya yang mana yang benar, ya tentu saja yang pertama, tidak bisa diganggu gugat. Kalau Bapak mau tahu apa yang tertulis di dalam Alkitab, buka Alkitab, jangan buka Al-Quran. Tidak ada keterangan yang benar di dalam Al-Quran mengenai Isa. Karena apa? Karena Isa itu milik kami dan itu sudah tercatat di sejarahnya yang pertama. Gitu loh Pak, silakan. Baik, jadi Ibu belum bisa menunjukkan ya kesalahan Islam menurut Yesus. Yang Ibu terangkan itu konsep iman antikristus terhadap orang yang kemudian disebut dengan Yesus. Jadi terkait dengan apa yang Ibu terangkan tadi, yang pertama itu kaitannya dengan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, karena dia itu adalah Mesias itu sendiri. Ini perlu dipahami, Mesias yang ditunggu Bani Israel bukanlah Hasem yang nusul menjadi manusia. Mesias yang ditunggu Israel adalah Mesias yang sama seperti Daud, sama seperti Salomo, yang mampu membuat mereka terbebas dari tekanan, yang mampu membangkitkan kerajaan mereka pada masa lampau. Bukan Tuhan yang datang dalam rupa manusia, bukan. Lagian ketika Yesus datang, Yesus tidak bisa apa-apa. Kemampuannya cuma bisa membangkitkan orang mati. Dan bukan itu yang diharapkan oleh Bani Israel. Yang diharapkan itu adalah Mesias yang mampu membangkitkan kejayaan mereka. Lagi-lagi ketika Yesus datang, dia tidak pernah ngaku menunjukkan mujizat apapun. Oh, inilah buktinya aku Tuhan, aku bangkitkan ini. Tidak. Semua yang Yesus lakukan, dia katakan itu semua dari Bapa. Pekerjaan itu yang harus aku lakukan. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Jadi Yesus itu bukan Tuhan itu sendiri. Lalu kemudian ketika Ibu mengatakan bahwa umat Islam itu menyalah-nyalahkan, kemudian Ibu menyalahkan Al-Quran karena datang belakangan, dan yang pertama itulah yang benar.
Saya sepakat dengan Ibu kalau yang pertama itu yang benar. Berarti yang pertama itu adalah kitabnya Nabi Musa. Antara Nabi Musa kitabnya dengan kitab Ibu itu hampir 2000 tahun jaraknya. Kitab Ibu muncul belakangan. Kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran 1000 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Lembaga Alkitab Indonesia baru berdiri tahun 1954 kemarin. Jadi yang pertama itu yang benar. Bagaimana Al-Quran menerangkan tentang Allahnya Nabi Musa? Valid. Allahnya Abraham, valid. Dan Allahnya Abraham tidak pernah menjelma menjadi manusia, valid. Apa yang diterangkan akidah Islam dengan akidah yang dimuat oleh pengajaran Nabi Musa itu valid. Bagaimana dengan ajaran yang ada dalam kitab Anda? Tiba-tiba Hasem, Allah itu nuzul menjadi manusia, dibunuh oleh manusia. Itu ajaran siapa? Lah orang dulu, kitab dulu, yang menjadi penebus dosa itu hewan, lembu. Ini kok tiba-tiba domba, kok tiba-tiba menjadi manusia? Tuhannya Abraham dengan Tuhannya Kristen beda. Ya, ini perlu dicermati dengan jeli. Ketika Ibu mengatakan yang pertama pasti lebih valid daripada yang kedua. Lah, sadari itu, kitab Ibu baru datang kemarin. Kitabnya Nabi Musa yang mengajarkan tentang pencipta alam semesta seakurat apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Makanya Ibu kelimpungan ketika saya tanya, apa yang salah di Islam yang menurut Yesus itu adalah keliru, sesat. Ibu tidak bisa menunjukkan itu. Kalau Ibu mengatakan di surga tidak ada ini dan itu, oh salah. Bahkan di dalam Markus 9, ya, jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan mata satu daripada dua. Ayo, jadi mana rohnya? Sementara mata diperintahkan dicungkil, cungkil itu matamu satu kalau kau menyesatkan. Jika matamu satu itu menyesatkan, daripada kamu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan mata dua, tapi dicampakkan ke neraka. Artinya orang bangkit nanti itu bangkit dengan matanya. Tidak mungkin roh cuma mata saja yang bergelantungan jalan, tidak mungkin. Pasti utuh dengan jasad. Itu di dalam Markus 9, Matius 5, Matius 10. Jelas. Jadi tubuh itu yang akan dibangkitkan. Ketika Rasul Isa atau Yesus mengancam kemudian. Dalam Matius 10 nomor 28. Jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tetapi takutlah yang berkuasa kepada jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh ke dalam neraka. Berarti tubuh itu bangkit, Bu Uti. Jangan tutupi itu. Lukas 13 nomor 28. Di sana akan terdapat ratap dan gertak gigi. Di situ ayatnya begitu. Kalau misalnya cuma roh, gigi apa yang mau? Gigi mana yang mau gertak di sana kalau giginya sudah tidak ada? Cuman roh. Apakah roh punya gigi? Atau giginya saja terbang-terbang kayak film kartun gitu? Nggak mungkin. Jadi orang bangkit itu bangkit dengan jasadnya. Maka wajar kemudian Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya, bukan kepada Kristen. Itu yang perlu Ibu pahami. Ya, di waktu ini saya masih minta kepada Ibu, apakah ada lagi yang menurut Ibu itu yang saya sudah bantah semua, ternyata dalam ajaran agama Islam itu tidak ada yang kemudian dipersalahkan oleh Yesus. Silakan. Ya, Pak Juma cuma tidak mau. Satu hal yang saya itu, Bapak tidak bisa bantah ya. Yesus sudah mengatakan Tuhan itu tidak ada di satu tempat sehingga kalian putar-putari, itu satu ya. Kamu nggak bisa bantah ya. Lalu Tuhan itu surganya tidak seperti yang kalian punya. Itu tidak kamu bantah. Kamu hanya tidak bertahan di situ, tidak mau menerima kenyataan yang ada di Alkitab ya. Saya sudah kasih tahu, terserah mau terima atau tidak. Lalu saya sudah kasih tahu, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Itu yang paling krusial. Karena untuk orang beriman, orang beragama itu hanya satu-satunya mencari keselamatan, bukan mencari ritual-ritual ya, berak dulu apa gimana pakai baju ini, pakai apa, pakai jilbab atau apa, enggak. Untuk mencari keselamatan, dan keselamatan Yesus bilang kalau di luar dia tidak ada keselamatan. Ya, di dalam Yohanes 6 ayat 48, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Yesus mengatakan seperti itu. Jikalau seorang makan dari roti ini dan ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk dunia. Ya, itu kan dia memberikan dagingnya untuk dunia. Kalau kalian menerimanya, tidak menerimanya dan hanya menganggapnya seorang nabi, lah itu urusan Anda masuk neraka. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Lagi pula tubuh yang kebangkitan itu memang tubuh sama seperti sama yang kita punya, tubuh yang makan dan minum. Tetapi ingat, tidak ada kawin dan mengawinkan. Ya, ketika Adam dan Hawa di sorga mereka makan dan minum, dan ketika mereka belum jatuh dalam dosa mereka tidak kawin. Alkitab telah menerangkannya. Mereka kawin-kawin setelah itu.
Setelah mereka sudah diusir, setelah mereka baru diberikan perintah untuk berkembang biak. Ya, jadi nggak ada, Pak. Jadi jangan sama-samakan. Tidak, Pak. Surga kita beda, ya. Kami menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, tetapi Bapak menyembah Allah pergi ke satu tempat muter-muter di situ dalam jasmani daging. Beda, Pak. Satu hal yang paling krusial yang harus Bapak ketahui bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang Yesus katakan. Dan kalian tidak mau menerima dia. Sudah dikatakan oleh Nabi Anda. Ya, kafirlah orang yang menyatakan Yesus adalah Tuhan. Itu dia. Itu Pak ya, jangan dibilang nggak dikasih tahu. Udah banyak sekali yang Bapak tidak bisa sanggah. Bapak kerepotan semua untuk menyanggah dengan cara comot-comot ayat dari tadi gitu loh Pak. Ya, semua Bapak comot-comot ayat gitu loh. Ya, lalu Yesus juga tadi mengatakan, kamu akan mati dalam dosamu, Pak Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa? Dia Yod He Vav He, karena di dalam Yesaya Yod He Vav He itu disebut dia. Ya, kamu akan mati dalam dosamu. Ya, lalu Bapak mengatakan dia itu utusan, ya memang iya, tetapi Alkitab mengatakan utusan buat Yesus itu adalah tubuh daging jasmaninya. Ketika dia datang menjadi manusia, itulah dia. Ketika kemanusiaannya itu sudah ada, dia disebut utusan. Dan dia melakukan semua penginjilannya, pewartaannya. Itulah utusan. Tetapi utusan buat Yesus itu bukan sama seperti Bapak mengutus utusan Bapak 2 orang. Oh tidak. Yesus mengatakan aku dan Bapak adalah satu. Ya, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan tak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus adalah anak Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dan kalian sendiri telah mengesahkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah dengan mengatakan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu artinya apa? Al-Masih itu artinya Mesias. Mesias itu artinya apa? Mesias itu artinya anak Allah, Pak. Ya, dia lahir dari Roh Kudus. Kalian sendiri sudah mencatatnya, bukan dari sperma. Dia berasal dari yang ilahi, gitu loh. Ya, itu yang saya kasih tahu. Bapak jangan ini gitu loh. Silakan ya, silakan. Baik. Jadi tadi Ibu Uti ya harus memahami bahwa Ibu menerangkan itu ajaran Kristen, bukan menerangkan ajaran Yesus. Itu perlu Ibu pahami. Kemudian terkait dengan kami datang ke menghadap Ka'bah. Anda mengatakan ada Tuhan di sana diputar-putarin. Itu juga gugur. Ya, dalam Habakuk 2 nomor 20 jelas diterangkan, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Lalu kemudian di dalam Mazmur 11 nomor 4, Allah itu berada di dalam Ka'bah-Nya, yaitu di terjemahan 1912. Itu yang Ibu harus pahami. Artinya bahwa ketika ada perintah, itu bukan berarti menghadap ke kiri, menghadap ke kanan, menghadap kemana saja. Bukan mengenai objek yang dihadapi, tetapi yang berdasar terhadap perintahnya. Jangan makan babi, jangan makan babi. Itu perintah. Yang harus ditaati di sini adalah perintahnya. Kalau kita disuruh menghadap ke sana, ya hadap ke sana. Disuruh mutar, ya mutar. Siapa yang memerintahkan? Tuhan. Sama seperti Yesus. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada dia, itu yang dia lakukan. Tidak pernah membantah Yesus itu. Makanya disebut dia adalah orang yang soleh. Dia nabi, dia rasul. Nah, kemudian yang antikristus itu nyata adalah dia yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Contoh, dalam konsep tauhid misalnya. Kepada iblis aja Yesus menyuruh untuk menyembah kepada Allah. Kepada iblis saja loh. Apalagi kepada manusia pengikutnya. Dan Yesus benar saja tidak pernah mengajarkan untuk menyembah kepada dirinya. Semua yang diterangkan di dalam kitab Ibu itu, Yesus mengajarkan agar manusia menyembah kepada Allah, bukan kepada Yesus. Dari mana kemudian Allah berubah menjadi Yesus? Dari antikristus yang berasal dari tengah-tengah pengikut Yesus yang kemudian mengaku sebagai pengikut Yesus yang mengajarkan ajaran yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Sekarang begini, Bu Uti. Orang Israel itu datang. Ya. Kemudian Kristen juga datang. Mereka diperintahkan menyembah kepada Allah. Orang Israel pasti menyembah kepada Allah. Kristen disuruh, lalu kemudian ada perintah disuruh menyembah kepada Yesus. Orang Yahudi, orang Israel pasti tidak menyembah kepada Yesus. Karena itu tidak berkesesuaian dengan ajaran para nabi. Tapi ajaran antikristus pasti mengiyakan, oh Yesus itu adalah
Bapa atau Hasib itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Ini salahnya di situ, kesesatannya di situ. Maka kemudian ibu belum mampu menunjukkan data mana kesalahan Islam berdasarkan ajaran Yesus. Kalau kesalahan Islam dari kacamata Kristen, oh Islam itu salah, Islam itu sesat dan seterusnya. Tapi yang kita cari ini adalah dari kacamata Yesus. Ada nggak kesalahan itu? Kesalahan yang ibu tampilkan justru kesalahan Kristen. Menjadikan Tuhan baru bernama Yesus. Yesus mengajarkan menyembah kepada Bapa, Kristen mengajarkan menyembah kepada Yesus. Nah, yang tadi itu sudah saya bantah. Kalau ibu mengatakan saya comot-comot, ya kan tidak mungkin saya bacakan satu Kejadian sampai Wahyu. Tidak mungkin saya bacakan satu kitab di sini. Karena itulah saya jadikan ayat-ayat penguat untuk ibu sadari bahwa Yesus itu berkata, berjaga-jagalah terhadap pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu dengan berbaju domba, tetapi dalamnya mereka adalah serigala. Berbaju domba artinya mereka menggunakan predikat Israel, seakan-akan Bani Israel, tapi sesungguhnya mereka bukan Bani Israel. Mereka orang dari luar Bani Israel, tapi ngaku-ngaku sebagai Bani Israel. Itu yang dimaksud dengan serigala nyamar domba. Kami tidak pernah ngaku sebagai Bani Israel, apalagi Israel rohani, tidak. Kami tidak pernah mengaku sebagai pengikut Yesus, tidak. Yang kami imani adalah apa yang ada dalam Al-Quran, bahwa Yesus itu datang kepada Bani Israel, mengajarkan dirinya sebagai Rasul Allah. Nah, ini tidak ada bertentangan dengan ajaran Yesus. Bertentangan dengan ajaran Kristen, ya. Tapi bertentangan dengan ajaran Yesus, tidak. Justru yang bertentangan dengan ajaran Yesus itu adalah Kristen. Yesus mengajarkan apa, Kristen mengajarkan apa. Yesus mengimani apa, Kristen mengimani apa. Karena itulah ibu, tolong tunjukkan kalau ada sesuatu yang lebih dahsyat lagi dari tuduhan-tuduhan ibu tadi yang berdasar terhadap pengajaran Yesus, yang mana ajaran Islam itu ya oleh Yesus dikatakan itu adalah ajaran salah. Jangan oleh gereja, Bu. Saya minta dari ajaran Yesus. Ada nggak ajaran Islam itu sesat? Silakan. Ya, sorry ya Pak ya, Bapak mengatakan ajaran gereja. Maaf, yang saya kutip semua adalah perkataan Yesus, Pak. Ya, perkataan Yesus, bukan gereja yang mengajarkan. Ya maaf Pak ya, Bapak salah lagi, salam lulu ya. Kata Yesus kepada mereka, ini perkataan Yesus ya. Jikalau Allah adalah Bapamu, Pak Juma, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Oke, Muhammad tidak datang dari Allah. Dia tidak keluar dari Allah. Dia anaknya Khadijah. Dia diutus katanya cuma diutus katanya ya, mengaku diutus tetapi tidak ada bukti dia diutus. Ya, dia datang, dia tidak ada bukti dia diutus ya, tetapi Yesus mengatakan sebab aku keluar dan datang dari Allah dan aku datang bukan kehendakku melainkan kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia. Ya kan, ini perkataan Yesus, dia datang dan keluar dari Allah. Ketika dia keluar dari Allah, dia menjadi daging. Dan ketika dia menjadi daging, dia berkata-kata dalam kapasitasnya yang daging yang penebus dan juru selamat. Ketika dia menjadi daging, dia disebut utusan. Itu yang Bapak tidak tahu ya. Itu yang kalian salah ya. Lalu Bapak mengatakan mana yang lebih hebat yang dikatakan oleh Yesus tentang kesalahan Muslim. Pak, satu yang paling hebat, keterangan tentang Yesus di Muslim itu salah semua. Itu yang paling hebat. Jadi kalau Bapak mau datang kepada yang benar, datanglah kepada Alkitab itu sendiri ya. Lalu di dalam Yohanes 6 ya, saya mau kasih tahu ya. Ini perkataan Yesus juga ya. Ini perkataan Yesus, saya ambil sebentar ya, Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 40. Ya, Yesus sudah mengatakan sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak ya, melihat Yesus dan percaya kepadanya, kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Ya, itu dia, krusial Pak. Kalau Bapak mau selamat, percaya kepada Yesus ya. Percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal, dan supaya Yesus membangkitkan Pak Juma ya, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yesus yang Bapak bilang utusan itu, dia berkuasa membangkitkan orang pada akhir zaman. Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi Yesuslah yang akan Bapak temui nanti, dan Yesuslah yang akan membangkitkan Bapak di akhir zaman. Lalu Yesus mengatakan tubuh kebangkitan ketika mereka sudah dibangkitkan di akhir zaman itu, tidak ada orang yang kawin dan mengawinkan. Adapun ayat-ayat comotan Bapak itu setelah saya buktikan salah semua gitu loh. Ya, salah semua Pak.
Jadi yang saya mau kasih tahu sekali lagi, yang paling krusial adalah pemberitaan tentang Yesus di Al-Quran salah semua, ya. Karena dikatakan bahwa Maria lahir di pohon korma, padahal Yesus lahir di pohon korma, padahal Yesus bukan lahir di pohon korma, Pak. Ya, dia lahir di Bethlehem. Itu kesalahan yang total, Pak. Ya, jadi artinya versi Tuhannya Bapak, versi Isa di tempat Bapak itu ya versi Bapak sendiri. Tetapi sekali lagi saya mau bilang, kalau mau membuktikan kebenaran, kalau mau tahu yang benar, kalau mau datang kepada kebenaran seperti yang sudah dikatakan oleh Rasul Yohanes, ya buka Alkitab sendiri, Pak. Ya, perjanjian lama itu menceritakan sebelum kedatangan Yesus, dan perjanjian baru itu menceritakan kedatangannya. Ya, perjanjian lama itu menubuatkan kedatangannya, perjanjian baru itu menggenapi kedatangannya. Itu satu paket, Pak. Karena Tuhan kami adalah Allah Tritunggal yang bekerja, berkarya, dan dia menebus umatnya. Elohim itu dia adalah Allah yang penebus dan juru selamat. Dia menebus umatnya di dalam Alkitab, di perjanjian lama dikatakan bahwa dia menebus umatnya dengan cara mati di kayu salib dan menjadi korban penebus salah. Ya sudah ditulis, Pak. Jadi itu ada rangkaian, nggak bisa Bapak putus-putusin. Jangan Bapak mengatakan kitab kami hanya kitab perjanjian baru. Oh maaf, kami mempercayai dua-dua itu. Karena itu satu paket perjalanan ribuan tahun yang bersejarah di mana karya Tuhan itu dinyatakan di situ, Pak. Dan semuanya sudah selesai satu paket. Yesus sudah naik ke sorga, tinggal menunggu kedatangannya di awan-awan. Ya, Al-Quran Bapak sendiri mengatakan bahwa dia akan datang di awan-awan. Oke? Terima kasih. Silakan, Pak. Ya. Jadi ketika Ibu mengambil Yohanes 6 nomor 40 ya, bahwa kehendak Bapakku, nah tuh. Lagi-lagi Yesus itu bertuhan kan. Supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada hari akhir zaman. Kenapa Yesus mengatakan itu? Karena Yesus sudah memberikan konsep. Siapa yang mau dibangkitkan kemudian adalah dia yang harus mengikuti pengajaran Yesus. Tidak lantas kemudian Yesus mengatakan, kamu bangkit, kamu jangan bangkit, yuk bangkit yuk. Tidak begitu. Tapi yang dibangkitkan kemudian adalah yang mengikuti pengajaran Yesus. Apa pengajaran Yesus itu? Menyembah Yesus? Tidak. Menjadi Kristen? Tidak sama sekali. Tetapi pengajaran Yesus itu adalah bagaimana kemudian Bani Israel mengikuti apa yang pernah Musa ajarkan, lalu kemudian mengimani dia sebagai utusan Tuhan. Apa pembuktiannya? Baca di data yang sama. Yohanes 6, ayat selanjutnya, nomor selanjutnya. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jelas kan? Tidak ada yang datang kepadaku kalau bukan Bapa yang menariknya. Ya, dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kenapa dibangkitkan? Karena dia sudah mengikuti ajaran Yesus. Maka mereka memperoleh hidup yang kekal. Terus kemudian data di dalil ini, di nomor selanjutnya, ada tertulis di dalam kitab nabi-nabi. Mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan di setiap orang yang mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, ya, datang kepadaku. Jadi orang-orang yang diajarkan melalui pengajaran Musa, semua itu akan datang kepada Yesus. Jadi makanya Yesus itu mengajarkan bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Syaratnya untuk mengimani kemudian ajaran Yesus yang ajaran Musa yang diajarkan oleh Allah kepada Musa lalu kemudian kepada pengikutnya, setelah Yesus datang, orang-orang ini tidak hanya mengimani Musa, tidak hanya menyembah kepada Allah, tetapi juga harus mengikuti dan mengakui Yesus itu sebagai anak Tuhan atau utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 27. Dan ia memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi karena Yesus adalah anak manusia. Kenapa Yesus diberi kuasa untuk menghakimi? Kenapa dia tidak menghakimi sendiri? Bukan menerima kuasa. Karena dia anak manusia. Karena dia anak manusia, maka dia bukan Tuhan. Yang menuhankan itulah yang mengimani ajaran nabi-nabi palsu. Nah, artinya bahwa Ibu belum mampu menunjukkan kepada saya data akurat kesalahan umat Islam. Kalau Ibu mengatakan Yesus itu datang dari Bapa, tidak semua, bukan cuma Yesus itu yang datang dari Bapa. 1 Yohanes 4 nomor 2, Yesus berasal dari Bapa. 1 Yohanes 5 nomor 19, kita berasal dari Bapa. 1 Yohanes 4 nomor 4, kamu berasal dari Bapa. Jadi kita, kamu, Yesus, semua berasal dari Bapa. Tidak ada di antara kita yang berasal dari makhluk lain, tidak. Kita semua berasal dari Tuhan. Tidak ada yang berasal dari setan. Semuanya berasal dari Tuhan, kita itu. Jadi Yesus juga berasal dari Tuhan. Karena itulah kemudian saya katakan, Ibu belum bisa menunjukkan data
kesalahan Islam berdasarkan ajaran Yesus. Yang ada dalam Al-Quran justru mengukuhkan ajaran Yesus bahwa dia adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Ya, itu yang perlu Ibu pahami. Mana tahu masih ada terakhir Ibu, ada yang salah di ajaran agama Islam menurut ajaran Yesus, karena sampai sekarang Ibu belum bisa menunjukkan. Semua saya petahkan. Silakan. Patahkan ya. Saya mau kasih tahu ya. Kata Bapak patahkan, apa yang patahkan Pak? Apa yang patahkan? Ketika Bapak hanya mencomot-comot ayat seenak udelnya sendiri. Salah semua. Saya udah kasih tahu. Salah semua ya. Yang saya kasih tahu salah semua. Bapak tidak bisa memberi ketahu saya apakah keterangan di Quran Bapak itu tentang Isa itu adalah betul. Tidak satupun Bapak utik-utik. Ya, karena memang salah. Ya, yang benar, yang orisinalnya Yesus lahir di Bethlehem, bukan di bawah pohon korma. Yang benar adalah Yesus itu adalah anak Daud, bukannya keponakan Musa. Itu salah Pak ya. Yang benar Yesus itu bukan menerima kitab Injil waktu dia di dalam kandungan ditaruh di Al-Quran turun ya kitab Injil ditaruh kepada Yesus di dalam kandungan. Itu ngawur, mana ada orang anak bayi dikasih kitab Injil. Yang benar adalah Yesus itulah Injil, kabar baik, karena dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Itu Bapak tidak bisa kasih tahu ya. Yesus mengatakan begini, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di hatimu. Apa yang kulihat kepada Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar pada Bapakku. Jawab mereka, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari jinah, Bapa kami ialah satu. Kata Yesus kepadanya, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Bapak mengatakan bahwa kami juga keluar dari Allah. Maaf Pak, Yesus keluar dari Allah, oleh sebab itu dia mempunyai otoritas membangkitkan orang mati. Dia mempunyai otoritas untuk membawa kami ke sorga, dan dia mempunyai otoritas untuk melempar Pak Juma ke neraka. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan aku berkuasa membangkitkan mereka pada hari zaman. Itu yang disebut datang dan keluar dari Allah. Dia adalah firman Allah. Alkitab sudah mencatat begitu. Semua yang Bapak ini hanyalah penolakan. Sekarang tunjukkan kepada saya, jikalau di Quran Bapak itu benar menceritakan tentang Isa, tunjukkan di mana kebenarannya. Silakan. Baik, ya. Jadi Nabi Isa di dalam Al-Quran itu menerangkan bahwa dia itu adalah utusan kepada Bani Israel. Wa iz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Itu tidak salah itu. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Matius 15 nomor 24. Itu nyata itu. Jadi tidak ada teguran ketika kemudian, oh salah Al-Quran itu menurut Yesus. Karena menurut Yesus, dia itu diutus untuk seluruh umat manusia. Mana bukti dalilnya? Malah dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ini Rasulullahi ilaikum. Tidak ada yang bertentangan. Jadi ibu tidak mampu menunjukkan kepada saya ya bahwa ajaran agama Islam hari ini yang mendudukkan Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Yesus hanya utusan Tuhan, itu tidak terbantah. Apa yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel, itu juga yang diajarkan oleh Nabi Isa di dalam Al-Quran. Ini Rasulullahi ilaikum, musaddiqan lima baina yaday minat Taurah. Yesus tidak membatalkan Taurat dan seterusnya. Jadi iman Islam mendudukkan Yesus itu sebagai Rasul Tuhan, mendudukkan Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan, tidak salah. Ibu tidak mampu untuk menunjukkan kesalahan umat Islam dalam hal ini yang bersumber daripada ajaran Yesus. Kalau ajaran dari Kristen, ibu ya jelas. Kristen pasti menyalahkan Islam. Ya. Tapi faktanya Yesus tidak bisa menyalahkan Islam. Kenapa? Ajaran Islam dan ajaran Yesus itu satu. Sama-sama mengajarkan tentang Allah, sama-sama mengajarkan tentang kenabiannya dirinya. Mungkin masih ada Bu tambahan, silakan supaya goyang sedikit ini imannya Islam. Silakan. Ya, Bapak mengatakan Al-Quran menyatakan itu ya. Maaf Pak,
Al-Quran, Allah telah mengatakan ya Uzair itu adalah anak Allah. Maaf, Anda bertentangan dengan kitab Anda sendiri. Kitab Anda sendiri mengatakan telah dilaknatilah orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Uzair orang Yahudi mengatakan Tuhannya itu punya anak. Dikonfirmasikan oleh Tuhan Anda sendiri walaupun dia melaknatinya, tetapi konsep anak Allah itu sudah ada dan Allah mengakui konsep anak Allah itu dan Allah menolaknya dan Allah mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga. Itu dari kitab Anda sendiri ya. Jadi salah ketika Bapak mengatakan Yesus itu bertauhid. Oh maaf, Yesus sudah saya kasih tahu dia pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Silakan. Nah, pribadi Tritunggal itu ajaran gereja. Kalau Yesus itu satu-satunya Allah yang benar adalah engkau yang ada di atas yang mengutus aku. Gugur lagi, Bu. Yang lain. Ada enggak? Silakan. Enggak, Anda jawab dulu, ya. Jadi yang perlu saya jawab. Enggak, jawab dulu. Ya, yang mana yang perlu saya jawab? Yesus tidak mengajarkan Tritunggal. Di mana Yesus mengajarkan Tritunggal? Ada enggak? Silakan. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Itu apaan? Nah, apaan? Satu apa? Satu Bapa dan aku akan mengirimkan penolong yang lain, Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Itu tiga oknum dan dia akan datang kepadamu dia akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Itu satu, Pak. Maaf, Pak. Ya, Al-Quran sendiri sudah menyatakan itu dia adalah Allah Tritunggal ya, anak Allah dan Allah melaknati yang konsep seperti itu. Maaf. Oke, baik Bang Zuma, saya potong sedikit, waktu Bu Uti sudah habis ya. Berikutnya silakan Gurunda dipergunakan waktunya, sisa 1 menit 31 detik. Oke, jadi ketika Ibu mengatakan Al-Quran menerangkan tentang Trinitas, bahwa Trinitas itu benar, justru Al-Quran mengatakan kafirlah orang yang mengajarkan Trinitas. Ya bodoh, itu terserah, itu kan klaim dari Al-Quran. Itu kan klaim kalian, Pak. Sebentar, Putih, sebentar. Dan itu klaim tidak kalian, bertentangan. klaim kalian belum tentu benar, klaim kalian salah karena saya sudah. Waktu Putih sudah habis ya, dan itu tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Ya, laqad kafara alladziina qalu. Kafirlah orang yang mengatakan Yesus mengaku anak Allah, Pak. Maaf, silakan. Sudah selesai. Robot. Jadi Yesus mengaku anak Allah. Jadi Al-Quran itu menerangkan bahwa kafirlah orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada 3 dan Yesus itu salah satunya atau Allah itu salah satunya. Kafir itu. Lalu kemudian Yesus menerangkan dia tidak pernah mengajarkan itu. Hanya Kristen yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, Yesus dalam Al-Quran itu nyata mengatakan bahwa aku mengajarkan kepada mereka sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Apakah bertentangan dengan konsep yang Yesus bawa kepada Bani Israel? Tidak. Bahkan kepada iblis pun Yesus mengajarkan untuk menyembah kepada Allah. Yang salah kemudian adalah mereka yang menjadi pengikut antikristus yang berasal dari tengah-tengah Yesus itu sendiri. Dan itu adalah Kristen. Demikian. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh kedua narasumber ya untuk pemaparannya di segmen kedua ini. Sebelum kita beralih ke segmen ketiga, saya bertanya kepada kedua narasumber apakah kita perlu adakan perpanjangan waktu? Saya ikut Bu Uti aja. Karena saya melihat ini diskusinya semakin hangat ini Bu. 10 menit, Pak. 10 menit ya. Oke, baik. 10 menit. Masing-masing narasumber berarti 20 menit ya? Iya. Oke, baik. Silakan timer diatur dulu. Ya, karena memang belum selesai ya. Kasihan orang dalam keraguan ya. Bentar ya, sabar dulu. Belum berubah angkanya, Bang Andro? Di refresh dulu, coba di refresh. Oke, baik. Silakan Bu Uti, waktu dimulai ketika Ibu Uti berbicara. Jadi kesalahan Quran adalah memberitakan berita yang salah ya, tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, tidak sesuai dengan track recordnya. Karena track recordnya menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Bahkan di dalam Matius 26 dikatakan bahwa dia mati karena dia mengaku anak Allah. Dan konsep orang Yahudi itu tahu
bahwa yang namanya anak Allah itu artinya menyamakan dirinya dengan Allah. Mesias yang artinya yang urapi dengan Roh Kudus, yaitu seorang anak yang akan lahir yang sudah dinubuatkan gitu loh. Bahkan Al-Quran sendiri mengakui konsep anak Allah ini, tetapi dia melaknati karena dia tidak setuju. Karena Al-Quran mengatakan bagaimana Allah mempunyai anak kalau tidak punya istri. Allah tidak mengerti apa konsep anak Allah buat Yesus. Anak Allah buat Yesus itu bukanlah anak Allah secara jasmani, karena Yesus sudah mengatakan dia datang dan keluar dari Bapa. Ya, dia adalah firman-Nya Bapa sesuai yang ditulis oleh Rasul Yohanes, yang Rasul Yohanes mengatakan bahwa antikristus itu adalah orang yang tidak mempercayai bahwa Kristus atau Tuhan telah datang menjadi manusia. Ya, Muslim mengatakan bahwa orang Kristen menyembah manusia dijadikan Tuhan, tetapi maaf, data di lapangan tidak berkata seperti itu. Adapun Pak Juma mengatakan bahwa Yesus sendiri menyuruh menyembah Allah di dalam Matius 4. Maaf, sudah dikasih tahu bahwa itu salah ya, karena Yesus mengaku ketika iblis mengatakan bahwa iblis mencobai Allah dengan mengatakan jikalau engkau anak Allah, tetapi Yesus mengkonfirmasikan bahwa dia adalah Tuhan Allah. Yesus menyuruh menyembah Tuhan Allah adalah dirinya sendiri. Bapa tidak bisa kemana-mana ketika dikatakan Yesus sendiri mengatakan akulah dia dan bahwa kamu akan mati dalam dosamu ya. Lalu Yesus mengatakan bahwa kehendak Bapa adalah setiap orang yang percaya kepada anak mereka akan diselamatkan dan Yesus akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Itulah kesalahan yang paling besar di dalam diri umat muslim ketika kalau mau selamat. Kalau nggak mau selamat ya ikuti saja, tetapi kalau mau selamat Yesus mengatakan ya tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa? Karena Yesus mengatakan akulah dia itu Bapa sendiri. Aku dan Bapa adalah satu di dalam otoritas kekuasaan. Dia pemilik kerajaan sorga. Aku akan menyediakan tempat bagimu di sorga katanya, ya. Dan malaikat itu adalah miliknya. Dia adalah penguasa alam raya ini sesuai seperti yang telah dituliskan di dalam Kolose 1, ya. Kolose 1 mengatakan di dalam, ya silakan saya baca dulu. Silakan, Pak. Oke. Jadi ketika Ibu menerangkan tentang Yesus, Islam itu salah dan seterusnya, ya alhamdulillah kita belum menemukan sedikit pun ya kesalahan Islam berdasar terhadap pengajaran Yesus. Kalau kata Ibu mengatakan apa yang ada dalam Al-Quran itu salah karena bertentangan dengan ajaran Yesus, kita belum menemukan itu. Al-Quran salah ketika dipandang dari ajaran Kristen. Terkait dengan Yesus disebut sebagai anak Tuhan. Bukan hanya Yesus, Adam juga disebut sebagai anak Tuhan. Ya, itu jelas tuh di dalam Lukas 3 nomor 38. Israel juga disebut sebagai anak Tuhan. Dia adalah anak yang sulung. Sulung berarti Israel ini pernah menduduki posisi sebagai anak tunggal. Karena sulung artinya satu-satunya, anak yang pertama. Belum ada adiknya. Berarti dia sulung, anak tunggal juga Israel itu. Nah, bahkan kalau Ibu bisa memahami kalau misalnya dikatakan diurapin, banyak orang yang diurapin, orang yang disebut Mesias itu banyak. Bagaimana kemudian Daud, ya, Salomo, semua itu adalah orang yang diurapin. Jadi antara Mesias, antara anak Allah, antara yang diurapin, semua bukan hanya kepada Yesus, tapi orang-orang yang mereka anggap sebagai orang yang hebat, sebagai raja, sebagai nabi, yang diutus oleh Allah kepada mereka, itu mereka semua berposisi sebagai anak Tuhan. Mesias, orang yang diurapin. Jadi Yesus gagal di situ ketika kemudian ingin dijadikan sebagai Tuhan. Yang menjadikannya Tuhan kemudian itulah pengajar palsu ini. Makanya Yesus mewanti-wanti hati-hati dengan antikristus. Antikristus itu mengajarkan tentang kebohongan yang membawa-bawa Yesus. Itu nyata itu. Data yang saya terangkan tadi bahwa antikristus itu berasal di antara kita. Nah, kalau berasal di antara kita, kenapa mereka ini, orang-orang yang datang di tengah-tengah Yesus itu disebut antikristus? Kenapa? Karena mengajarkan sebuah ajaran yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Siapa itu? Yang membawa-bawa Yesus, tapi ajarannya bertentangan dengan Yesus. Yang menyamar-nyamar sebagai pengikut Yesus, tapi bukan pengikut. Siapa dia? Coba kita cari tahu. Yang berasal dari Yesus, dari kalangan Yesus, tapi tidak sungguh-sungguh menjadi murid Yesus, tetapi dia dari bagian Bani Israel. Siapa dia? Apa ajarannya?
tentu mengajarkan yang bertentangan dengan Yesus. Nah, itu yang mau dicari, antikristus itu siapa? Ibu lagi-lagi belum menunjukkan bahwa Islam salah menurut kacamata Yesus. Ibu hanya menerangkan iman Kristen. Silakan. Maaf ya Pak, maaf Pak, Bapak sudah muter-muter, saya nggak akan ulang lagi ya, sudah saya kasih tahu konsep anak Allah itu ya, bahkan Al-Quran sendiri memberikan konsep yang salah tentang anak Allah. Dia mengatakan bagaimana Allah punya anak kalau nggak punya istri ya, Allah mengira bahwa punya anak itu anak Allah, konsepnya buat Yesus itu, buat orang Yahudi itu yang anak Allah itu adalah dalam hubungan suami istri, tetapi dia sendiri yang menulis Isa bisa lahir tanpa punya hubungan suami istri gitu loh, ada kontradiksi. Kelihatan sekali bahwa memang Bapak harus kalau mau merujuk kepada pengen tahu kebenaran Alkitab ya baca Alkitab, karena Alkitab itu adalah track recordnya yang tidak bisa diganggu gugat. Ya, sejarah tidak bisa dirubah kecuali kalau ada orang yang mengklaim sejarah, yang merubah sejarah dan membuat tiru-tiruannya untuk sejarah ya. Lalu kalau Bapak mau kembali lagi ke dalam Alkitab ya, lihat Alkitab ya. Alkitab telah menyatakan di dalam Yohanes 2:6 Yesus mati itu karena dia mengaku anak Allah ya. Saya akan bacakan supaya Bapak mengerti ya. Tetapi sebelum itu ya, saya mau kasih tahu ya. Alkitab sendiri mengatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia ya. Kami bukan punya Allah yang tiga, karena Yesus dengan jelas mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ketika Filipus meminta supaya Yesus menunjukkan di mana Allah Bapa itu ya, di mana Elohim Bapa itu. Yesus mengatakan tidak percayakah engkau Filipus bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dan apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Bapa itu roh dan roh itu adalah rohnya Yesus sendiri. Kamu Pak Juma memiliki roh yang roh manusia buatan dari Yesus, tetapi Yesus rohnya itu adalah Bapa sendiri. Karena Yesus datang dan keluar dari Bapa gitu ya. Dan Alkitab telah menyatakan, para rasul mengatakan bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam Yohanes tadi kita kembali lagi ya, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ya, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sudah ada konfirmasinya Pak. Yang disebut utusan itu di dalam Roma 3 itu adalah utusan di dalam daging ya. Roma 8 nih saya bacakan ya. Yang dimaksud dengan utusan juga Bapak salah semua. Jadi ketika Bapak masih bilang nggak ada kesalahan. Oh maaf Pak ya. Kesalahan utama ketika Muslim mau selamat datang kepada Yesus. Bukan mengikuti Muhammad yang mendatangi, yang mengajak kalian mendatangi neraka. Itu krusial. Lalu kesalahan yang kedua adalah di sorga orang tidak kawin dan mengawinkan. Apapun yang Bapak katakan yang muter-muter itu terserah Bapak. Alkitab kami telah mengatakan tidak ada kawin dan mengawinkan. Ya di dalam satu apa tadi ya. Ya silakan Pak. Saya lagi nyari ini. Oke. Jadi Ibu belum bisa menunjukkan. Ya silakan saja. Itu, ya. Belum bisa. Kalau Ibu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, berarti Ibu kena terhadap antikristus. 1 Yohanes 4 nomor 2 itu berarti Ibu kena di situ. Karena Yesus itu datang harus diimani sebagai manusia. Tapi lagi-lagi Ibu menjajakan, dia manusia, tapi dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, sehingga dia Bapa itu sendiri, rohnya adalah Tuhan. Antikristus. Seperti yang saya terangkan tadi, bahwa antikristus menurut Yesus itu datang di tengah-tengah mereka, berasal dari tengah-tengah mereka. Kenapa mereka disebut sebagai antikristus? Karena mengajarkan sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Ada ajarannya. Nah, yang Ibu paparkan sekarang ini, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Yesus itu begini dan mengono. Itulah ajaran antikristus yang berasal dari pengajaran orang-orang yang ada di tengah-tengah Yesus. Ini yang sekarang Ibu wakili. Ajaran antikristus yang Ibu paparkan hari ini. Kalau Islam jelas mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan.
Tidak ada yang lebih. Dia hanya nabi, diberi pengajaran, mengajarkan Bani Israel untuk kembali kepada hukum Torah. Itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran tidak mengada-ngada tentang Nabi Isa atau Yesus. Al-Quran hanya menerangkan tentang apa yang Yesus terangkan kepada Bani Israel tentang dirinya. Dia Rasul, Al-Quran mengaku itu. Dia utusan Tuhan, Al-Quran mengaku itu. Yesus menyembah kepada Tuhan, Al-Quran mengaku itu. Al-Quran tidak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Yesus juga mengatakan dirinya itu bukan Tuhan. Dia hanya utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mengenal engkau, satu-satunya Allah. Dan mengenal aku sebagai utusanmu. Aku statusnya utusan adalah manusia. Dan yang tidak mengimani Yesus itu manusia, itulah antikristusnya. Nah dari sejak pertama, ibu menjual sosok manusia menjadi Tuhan, yaitu Yesus, dengan berbagai macam propaganda dari pengajar-pengajar palsu yang Yesus katakan, yang Yesus nubuatkan akan datang dan muncul di tengah-tengah kita. Dan itulah yang ibu jajakan ajarannya hari ini. Ibu mengajarkan Yesus begini, begono, itu bukan dari Yesus. Coba ibu terangkan. Dan Tuhan begitu kasihnya memberikan anaknya, itu ajaran siapa? Ajaran pengarang kitab ibu, bukan pengajaran Yesus. Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Maka Al-Quran kemudian datang untuk meluruskan. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallah syai'. Jadi Isa itu datang mengajarkan sesuatu kepada Bani Israel untuk menyembah kepada Allah. Kemudian Al-Quran menerangkan hal yang sama. Maka ibu tidak mampu menunjukkan mana kesalahan Islam menurut pengajaran Yesus. Yang ibu tunjukkan, Islam salah total menurut ajaran Kristen. Tapi sangat disayangkan, Yesus tidak mengenal apa itu yang ibu ajarkan malam ini. Silakan kalau ibu masih ada tuduhan kepada umat Islam yang berdasar dari Yesus. Karena tadi semua dibantah. Silakan. Ya, membantah asal membantah, Pak. Bapak cuma muter-muter ya. Saya sudah kasih tahu, ya sudah, saya bosan ya. Saya sudah kasih tahu, Yesus itu perkataan yang saya kasih itu semua perkataan Yesus, bukan perkataan yang lain. Adapun yang menulisnya adalah murid-murid Yesus berdasarkan saksi mata, berdasarkan apa yang mereka alami, berdasarkan pergaulan mereka dengan Tuhan Yesus, dan mereka adalah saksi mata, mereka adalah narasumber, mereka adalah saksi kunci, dan mereka ada bersama-sama dengan Yesus di TKP, dan mereka adalah saksi kuncinya, ya, narasumber yang sah. Jadi apa yang ditulis oleh murid Yesus, Rasul Yohanes itu adalah sah, karena dia adalah salah satu dari murid Yesus. Dibandingkan dengan Nabi Muhammad yang hanya mewahyukan, katanya dapat wahyu, semua wahyunya tentang Yesus salah semua. Tidak bisa Bapak buktikan kepada saya kalau wahyu yang dia terima itu betul atau wahyu atau tidak, karena dia tidak pernah berbicara dengan Jibril, dia tidak pernah berbicara dengan Allah, dan Allah memang tidak akan pernah bicara dengan manusia. Dia dikatakan dia tidak bisa dibicarakan oleh siapapun, ya. Tidak ada orang yang bisa berbicara kepada dia. Jadi kesaksian yang orang yang ada di TKP, Yohanes bahkan mengatakan apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami raba, itulah yang kami tulis, ya. Bukan sekedar mengaku terima wahyu lalu mengklaim bercerita tentang Isa, tetapi kenyataan data di empiris yang benarnya, yang orisinalnya tidak berkata seperti itu. Yang orisinal mengatakan semua yang saya kasih tadi di dalam kitab Yohanes itu, semua perkataan Yesus bahwa dialah pemberi hidup yang kekal, dialah yang akan membangkitkan orang pada akhir zaman, dan dialah pemilik kerajaan sorga, dan dialah pemilik semua malaikat-malaikat di sorga. Buti? Oh, putus. Suaranya hilang, Buti. Dihentikan Buti. waktunya. Stop dulu timernya. Buti? Iya, timernya dihentikan dulu. Bu Uti. Loh, kenapa? Mute itu Buti, mute tuh. Oh iya gitu ya. Jadi itu aja Pak. Jadi sudah selesai. Jadi kalau saya bilang ya ini habis ya. Pak Juma masih menolak aja. Terserah Pak. Karena di Quran memberitakan tentang Isa, Bapak nggak bisa tunjukkan ke saya bahwa yang benar itu di Quran apa? Ya, Alkitab telah menyatakan bahwa Yesus yang utusan itu di dalam Roma 8 ayat 3, saya mau kasih tahu ya. Utusan itu adalah daging tubuh kemanusiaannya ya. Jadi semua salah.
Ya, semua salah. Walaupun Bapak mengatakan Ibu Uti tidak ini terserah Anda. Saya sudah kasih datanya. Semua perkataan Yesus bahwa yang memberikan hidup yang kekal itu hanyalah Yesus. Dan ketika kalian tidak mau datang kepadanya, itu urusan Anda, kesalahan terbesar, kesalahan fatal. Karena yang akan datang di awan-awan dikatakan di dalam Yohanes 5 adalah Yesus. Yang menghakimi seluruh isi dunia ini adalah Yesus. Yang berkuasa melemparkan orang ke neraka adalah Yesus. Dan dialah yang akan membangkitkan orang pada akhir zaman. Itu semua perkataan Yesus loh, Pak. Ya, bukan karang-karangan ya. Itu perkataan Yesus, bukan gereja ya. Lalu di dalam Roma 8 ya, ini yang artinya adalah yang dimaksud ini ya, utusan ya. Dikatakan itu, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Daging tubuh kemanusiaan Yesus, itulah yang disebut utusan. Jadi patah semua Pak. Jadi Bapak memaksa-maksakan untuk sama-sama. Tetapi maaf, Quran Bapak sendiri telah mengatakan bahwa Yahudi itu mempunyai konsep anak Allah, Allah Bapa. Oke? Ya, tetapi Allah melaknatinya, Allah tidak terima. Tetapi masalahnya mau terima atau enggak, itulah dia. Kami mengenal Allah Tritunggal. Yesus datang ke dunia dalam pribadi kedua sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah. Bahkan dia mati di kayu salib karena dia mengaku anak Allah. Karena anak Allah itu artinya sama dengan Allah. Oke, itu saja. Mau terima syukur, enggak ya udah. Baik, terima kasih Bukti. Waktu terakhirnya sudah habis ya. Silakan Gurunda dipergunakan waktunya 3 menit 50 detik. Baik. Jadi gini Bu Uti. Apa yang kemudian Ibu terangkan itu adalah ajaran dari kitab Ibu ya. Orang yang kemudian menuliskan sesuatu tentang Yesus, itulah yang Ibu sampaikan malam ini. Sementara Yesus di dalam kitab Ibu sendiri, menurut hasil investigasi dari pengarangnya, penulisnya, dalam 1 Yohanes 2 nomor 18 dan seterusnya, di situ Yesus menerangkan bahwa anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Dan seperti telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit. Sekarang, berarti pada masa itu. Banyak antikristus, berarti bukan cuma satu. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari kita. Jadi jangan nuduh ke orang lain nih. Memang berasal dari kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk daripada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka bersungguh-sungguh terhadap kita. Nah, kalau kita melihat bahwa apa yang kemudian diterangkan oleh penulis tentang ucapan Yesus, itu jelas bahwa di tengah-tengah pengikut Yesus itu muncul orang-orang yang kemudian disebut sebagai antikristus. Antikristus itu adalah dia yang menyangkal anak. Kenapa disangkal anak? Anak di sini artinya utusan Allah, disangkal. Dia Yesus itu bukan utusan Allah, dia itu adalah Allah itu sendiri. Dan juga menyangkal Bapa. Apa maksudnya? Menyangkal Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Tidak, itu disangkal lagi. Bapa itu bukan satu-satunya. Bapa itu pernah menjadi manusia, bahkan ada yang berbentuk roh. Namanya Roh Kudus. Jadi disangkal semuanya. Padahal Yesus menerangkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, ya, dan mengenal Aku sebagai utusannya. Jadi Bani Israel yang mengakui Tuhannya Yesus cuma satu dan Yesus cuma utusan, mereka lah yang memperoleh hidup yang kekal. Mereka lah yang akan dibangkitkan. Dibangkitkan bukan karena Yesus mengatakan bangkit tidak, tapi bangkit oleh karena mereka mengimani apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Jadi kalau hari ini Ibu menerangkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Yesus itu adalah manusia yang memiliki sisi keilahian karena dia adalah datang dari Roh Allah, dia datang dari surga, keluar dari Bapa dan seterusnya. Itu konsep yang Yesus wanti-wanti kepada Bani Israel yang akan muncul di tengah-tengah dia yang mengajarkan tentang kedustaan yang menjajakan Yesus. Itu terang. Karena itulah kemudian kalau ditanya, Ibu hari ini ditanya,
Apakah kemudian apa yang ibu jadikan alasan untuk menuhankan Yesus itu sudah ada pengesahan dari Yesus? Apakah Yesus mengenal kitabnya Lukas yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan? Apakah Yesus mengenal surah-surah Paulus mengajarkan tentang Markus dan seterusnya? Ibu akan mengatakan tidak ada pengesahan dari Yesus. Kenapa? Karena memang Yesus tidak mengajarkan tentang konsep yang ibu jajakan hari ini. Maka tidak salah Al-Quran menerangkan, "Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah." Jadi orang-orang itu menulis kitab dari tangannya sendiri, lalu mereka mengakui itu dari Allah. Karena dari itulah kemudian, kalau kita dudukkan ajaran Yesus, dudukkan ajaran Islam, tidak ada yang bertentangan. Semuanya klop. Makanya ibu sebagai wakil dari Kristen tidak mampu menunjukkan kemudian kesalahan Islam berdasarkan ajaran Yesus, berdasarkan ajaran penyesat antikristus. Iya, Islam itu salah. Karena itulah kemudian saya mengajak, ayo Bu Uti, mari menjadi pengikut Yesus yang setia dengan mengakui dia sebagai Rasulullah. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Zuma, Bu Uti untuk pemaparan materinya ya di segmen kedua ini. Kita sudah sampai di penghujung waktu ya, di segmen ketiga yaitu closing statement dari masing-masing narasumber. Silakan timer diatur dulu 3 menit cukup Bu Uti, Gurunda Zuma? Ya. Atau perlu ditambah? Segitu aja Dinda. Oke, baik. 3 menit Bang. 5 menit saya jadi 5 menit. Soalnya ngomongnya terburu-buru, saya mau ngambil kesimpulan banyak. Oh 5 menit ya. Boleh Bu Uti, boleh. 6 lah, 6 jangan 5, 6 menit. Bu Uti nggak suka ganjil? Iya 6 menit. Oke, baik. 10 aja, 10. Tambahin dikit 11, 13. Kasihan. 14 aja deh. 15. Oke, mana tampilannya? Oke, 6 menit ya Bu Uti ya. Ya. Waktu dimulai ketika Bu Uti berbicara. Silakan Bu Uti. Ya, yang disebut antikristus sudah saya kasih tahu. Ini saya di closing saya mau mengambil kesimpulan ya. Antikristus sudah saya kasih tahu mereka berasal dari dunia ini ya. Orang-orang dunia bukan hanya yang berasal daripada kita. Makanya saya bilang ya, bukan hanya berasal dari kekristenan tetapi juga dari dunia dan akan datang. Tolong dibaca ya Yohanes 1 Yohanes 4 itu roh antikristus dan kenyataannya satu-satunya kitab yang menyangkal ketuhanan Yesus dan merendahkan derajatnya itu sebagai seorang nabi adalah di kitabmu sendiri ya. Muhammad adalah pemimpin terbesar antikristus itu. Bapak mengatakan bahwa antikristus itu adalah berasal dari orang ya Israel sendiri. Saya bilang Bapak patah baca, makanya berasal dari dunia juga bukan dari Israel, baca makanya ya. Lalu saya mau kasih tahu lagi ya, pengajaran Rasul Yohanes adalah Rasul Yohanes sendiri yang mengatakan bahwa kami ada di dalam yang benar, di dalam anaknya ya, dikatakan di situ di dalam ayat 20 dikatakan akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ini inti pengajaran dari Rasul Yohanes. Rasul Yohanes juga yang mengatakan inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau Elohim, satu-satunya Allah yang benar, bukan satu-satunya Allah yang tauhid, tetapi satu-satunya Allah yang benar. Dan mereka harus mengenal utusan Elohim yang di dalam ayatnya kedua, utusan itu adalah anaknya ya, yang harus mengenal utusan Elohim untuk mendapatkan hidup yang kekal. Karena ayat yang kedua mengatakan bahwa pemberi hidup yang kekal itu adalah Elohim dan utusannya. Dan ayat yang kelima jelas mengatakan utusannya itu sudah ada dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dia datang sebagai utusan. Dan di dalam ayat yang 10 segala yang dimiliki oleh pengutusnya itu dimiliki juga oleh utusannya. Mana ada rasul yang memiliki semua yang dimiliki oleh Tuhannya. Maaf, Anda hanya menyelewengkan saja Pak Juma. Anda hanya tidak terima semua konsep yang saya kasihkan. Saya bukan berkonsep, tetapi saya mengatakan, Bapak mengatakan bahwa di dalam Quran Bapak telah celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri dan mengaku bahwa itu adalah wahyu Tuhan. Maaf, itu adalah klaim dari Nabi Anda sendiri. Hanya di Nabi Bapak sendiri yang
mengatakan semua yang dia dapatkan itu, yang dia tulis itu adalah wahyu Allah, tanpa ada beritanya, tanpa ada bisa dibandingkan dengan yang aslinya, tidak ada kesamaan dengan yang aslinya, lalu tanpa ada bukti, tanpa ada saksi, semua dia klaim menjadi wahyu. Tetapi Alkitab kami, Rasul Yohanes mengatakan, apa yang kami lihat, apa yang kami raba, dengan tangan kami sendiri, yang dia alami, yang dia raba dan dia lihat dan dia adalah saksi mata, itulah yang dia tulis. Jadi ayat itu hanya berlaku untuk Bapak sendiri. Yang saya mau kasih tahu sekali lagi, Bapak tidak bisa membuktikan keabsahan kisah Isa di dalam tempat Bapak, karena di bukti lapangan Isa tidak lahir di pohon korma, Isa lahir di Bethlehem. Ketika Bapak mau mencari kebenaran, ya silakan datang kepada kebenaran itu yang mencatatnya. Lalu Bapak mengatakan bahwa Isa mengajarkan tauhid. Maaf sekali lagi, Bapak hanya muter-muter. Yesus mengatakan di luar dia tidak ada keselamatan. Jadi kalau Bapak masih juga mau di situ, ya silakan saja. Tetapi jangan menyelewengkan bahwa Yesus mengajarkan bertauhid atau dia mengajarkan menyembah Bapa. Yesus dengan jelas tadi mengatakan dia pemberi hidup yang kekal dan dia berkuasa melemparkan Bapa ke neraka, dan dia pemegang kunci kerajaan sorga, dan dia itu akan menghakimi seluruh isi dunia ini. Itu semua perkataan Yesus, dan keselamatan hanya ada di dalam dia. Dia mengatakan dialah roti hidup. Dia mengatakan tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia, dan dia jelas mengatakan aku dan Bapa adalah satu, dan yang dimaksud oleh utusan di situ adalah tubuh daging jasmaninya. Alkitab dengan jelas mengatakan itu, bukan ajaran gereja gitu loh Pak. Jadi semua konsep semua sudah saya kasih tahu ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Pak Juma hanya menolak saja. Menolak, ya silakan saja, itu kan iman Anda. Tetapi ketika Bapak menyuruh saya mencari kesalahannya, satu ya, surganya berbeda, ya kan, satu ya, surganya beda. Apapun yang Bapak katakan, maaf, Alkitab mengatakan di sorga orang hidup bagai malaikat. Malaikat tidak berkelamin, ya. Lalu sorganya beda. Yang kedua, Bapak tidak mau menjelaskan tentang Ka'bah, karena Yesus mengatakan orang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, bukan pergi ke satu tempat dan mengelilinginya, ke Yerusalem, ke bukit dan keliling-keliling di situ. Itu sudah perkataan Yesus, itu kan. Lalu Yesus mengajarkan kasih. Bapak tidak singgung itu sama sekali ya, karena Nabi Bapak mengajarkan perangilah orang yang kafir dan hendaklah mereka mendapatkan kekerasan daripadamu. Itu juga sudah salah. Lalu satu-satunya yang krusial, kalau Bapak mau selamat, datanglah kepada Yesus, karena Yesuslah satu-satunya pemberi keselamatan itu. Dia sudah mengatakan, akulah roti hidup yang datang dari sorga untuk dunia. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan Bapa sendiri telah mengatakan bahwa kehendak Allah adalah ketika orang percaya kepada anak, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus datang dalam pribadi kedua Allah Tritunggal ya, sebagai anak Allah, tetapi anak Allah itu artinya Tuhan. Sudah saya buktikan. Oke, terima kasih teman-teman ya. Terima kasih untuk closing statement-nya, Bu Uti. Silakan Gurunda Zuma. Waktu 6 menit dimulai ketika Gurunda Zuma berbicara. Ya, sudah ya. Saya itu dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Jadi panjang lebar tadi kita telah berdialog dengan Bu Uti, tapi tidak ada ajaran Yesus yang kemudian bisa dijadikan sandaran untuk menyalahkan ajaran Islam. Nah, terkait dengan poin yang terakhir yang Ibu utarakan, Bu Uti ya, terkait dengan kelahiran di Bethlehem, bukan di bawah pohon kurma. Di Bethlehem juga itu ada kurma, pohon kurma, Ibu Uti. Nah, lalu kemudian bagaimana kita menyikapi hal ini? Yang mana informasi yang benar? Kalau Al-Quran menerangkan tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam, itu tidak menceritakan bahwa dia lahir di bawah pohon kurma. Tidak ada data yang menyatakan itu. Cuma dikatakan sesaat sebelum ibunya melahirkan, ibunya berada di bawah pohon kurma. Tapi mengenai lahirnya Yesus, itu tidak diterangkan bahwa dia lahir di situ. Nah, bagaimana dengan kitabnya teman Kristen? Kita melihat di dalam Gospel Lukas nomor 2, dari nomor 1 sampai nomor 8 misalnya. Di situ diceritakan sangat jelas bahwa kelahiran daripada Yesus itu adalah di sekitar Yerusalem, para gembala sedang menjaga kawanan ternaknya di padang terbuka. Nah, artinya ketika Lukas menceritakan tentang kelahiran Yesus, ya ini kita sudah lari ya, karena kita tidak menemukan adanya kesalahan dari ajaran Islam yang dari ajaran Yesus ya.
Yang ada hanya dari Kristen. Saya cuma mengutip apa yang Ibu Uti tentang kelahiran Yesus ini tadi. Nah, di situ dikatakan di Lukas bahwa Yesus itu lahir pada saat para gembala sedang menjaga kawanan ternak di padang. Di padang terbuka loh itu. Nah, menurut kitab Esra dan juga Kidung Agung, diterangkan bahwa musim hujan dingin, semua ternak disimpan dalam kandang. Dan semua manusia berada di rumah, tidak keluar tanpa keperluan yang sangat-sangat mendesak. Tapi diceritakan di dalam Lukas bahwa kelahiran Yesus itu pada saat penggembala itu menjaga kawanan ternaknya di padang yang terbuka. Berarti itu musim kemarau. Sedangkan di Matius, ya, Matius 2, nomor 1, nomor 10, nomor 11, nomor 16, dan seterusnya, di situ kita melihat bagaimana informasinya itu bertentangan. Ya, kalau di dalam Gospel Matius, Yesus itu lahir pada masa Kaisar Herodes. Ya. Sedangkan pada masa Kaisar Agustus, ya, itu adalah masa yang sangat memiliki jarak yang sangat jauh. Artinya gini, ketika Lukas dan Matius terdapat informasi yang berbeda, di mana Lukas mengatakan Isa lahir pada masa Kaisar Agustus dan dia ada di kandang ternak, sedangkan Matius mengatakan dia lahir pada masa Kaisar Herodes. Sedangkan jarak mereka ini ya jauh berbeda. Selisihnya jauh sekali, kurang lebih 3 abad. Jadi kesimpulan ini jelas mengatakan bahwa informasi yang ada dalam kitabnya teman Kristen tentang kelahiran Yesus itu simpang siur. Ada yang mengatakan lahir pada masa Kaisar Herodes, ada yang mengatakan pada Kaisar Agustus. Padahal mereka ini bertentangan serang jauhnya itu 3 abad lebih. Dari sana saja kita sudah melihat betapa kekeliruan informasi dari kitab tadi. Makanya dikatakan, celakalah orang yang menuliskan kitab, lalu kemudian dia katakan itu dari Tuhan. Ini sangat bertentangan. Antara satu yang sama yang lain itu bertentangan, sangat jauh. Karena itulah kemudian, hanya Al-Quranlah yang meluruskan informasi yang kemudian menerangkan tentang kebenaran yang terjadi pada masa-masa yang ada pada diri para nabi yang diutus kepada Bani Israel. Nah, di dalam Al-Quran diterangkan Nabi Isa atau Yesus itu adalah hamba Allah. Yesus di dalam kitabnya teman Kristen mengakui itu. Kemudian di Al-Quran menerangkan Isa sebagai hamba Allah, sebagai rasul untuk Bani Israel. Ajaran dari Yesus di dalam kitabnya teman Kristen mengakui itu. Nah, lalu kemudian Yesus juga di dalam Al-Quran menerangkan dirinya bukanlah Tuhan itu sendiri. Nah, di dalam kitabnya teman Kristen, nyata juga Yesus menerangkan dirinya bukan Tuhan, tapi hanya utusan Tuhan. Jadi apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran tentang Nabi Isa, itu semuanya berkesesuaian dengan ajaran Yesus yang masih tersisa di dalam kitabnya teman Kristen. Kalau hari ini kemudian ada kemudian pembelaan iman dari Ibu Uti tentang Yesus, tentang apa yang ajarkan Yesus kepada dirinya, tentang dirinya, baik yang ada dalam kitabnya Bu Uti maupun dalam Al-Quran, itu karena ajaran Bu Uti berasal dari serigala yang nyamar menjadi domba, yang menginginkan kemudian penyesatan terjadi di antara pengikut-pengikut Yesus. Mereka memang berasal di antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, oknum inilah kemudian yang mengajarkan ajaran yang sangat jauh menyeleweng daripada ajaran yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel, baik yang masih ada di dalam kitabnya mereka, maupun yang tertuang di dalam ayat suci Al-Quran. Yesus mengajarkan dirinya utusan Tuhan, ada di Al-Quran, ada di kitabnya teman Kristen. Yesus mengajarkan dia adalah hamba Tuhan, ada di Al-Quran, ada di kitabnya Kristen. Yesus mengajarkan menyembahnya kepada Allah, ada di Al-Quran, ada di kitabnya orang Kristen. Yang menyeleweng kemudian adalah orang-orang Kristen yang lebih percaya kepada pengakuan orang-orang yang mengarang tentang Yesus daripada pengakuan Yesus itu sendiri. Baik. Itulah yang saya katakan. Demikian. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah memberikan closing statement-nya yang sangat luar biasa ya pada kesempatan malam hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan, Bu Uti? Ya, saya baru itu tadi sebentar. Udah ya, udah selesai ya, udah nggak itu lagi ya, nggak ada
yang lain. Ada mau disampaikan ke ya ke itu terserah dari ini ya, tetapi saya sudah kasih tahu ya, kalau mau datang kepada kebenaran kembalilah kepada bukunya yang asli ya. Kalau mau tahu yang benar ya baca Alkitab, bukan baca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an bukan referensi tentang Isa, bukan referensi tentang Yesus. Itu saja ya. Terima kasih Pak ya, sudah kasih waktu. Udah ya, selesai ya. Ya, terima kasih Bu Uti dan Guru Juma ya, dengan berakhirnya sesi ketiga yaitu closing statement, maka berakhir pula diskusi lintas agama pada malam hari ini ya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada kedua narasumber ya, kepada Bang Zuma dan kepada Bu Uti atas kehadiran dan atas pemaparannya yang sangat baik dan atas kondusifnya diskusi pada malam hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan kedua narasumber dapat tersampaikan dengan baik dan dapat diterima oleh seluruh partisipan yang hadir dan seluruh netizen luar sana yang menyaksikan live diskusi pada malam hari ini ya. Dan luar biasa animo netizen kita pada malam hari ini ya, di Gurunda Zuma, channel Gurunda Zuma itu 2000 ya. 2000 orang yang nonton ya, dan channel teman-teman lain ya. Kurang lebih 5000 orang lah kalau sebutkan dong pada malam hari ini. Nah, di tempat saya 1000 nih, 1000 alhamdulillah 1000 ya, luar biasa berarti animo penonton pada malam hari ini ya. Dan yang tak kalah penting, harapan kita bersama ya, saudara-saudaraku, semoga dengan adanya dialog-dialog seperti ini dapat mempererat hubungan kita sebagai anak bangsa, merajut kebersamaan, membangun keharmonisan umat beragama dalam naungan NKRI. Kita boleh berbeda iman dan akidah, tapi kita tetap satu ibu pertiwi ya. Dan mengingat momen yang baik pada malam hari ini, mewakili Amir dan Dewan Suro, kembali saya mengetuk hati dan nurani saudara-saudaraku seiman untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba menabung untuk akhirat kita, beramal jariah, menginfakkan sebagian rezekinya, mensedekahkan sebagian hartanya dalam program resmi JCC, yaitu dalam program pembangunan Masjid Zujahidin di Kepoh, Duku Gadung Jati, Doplang, Blora. Ya, dan alhamdulillah, saudaraku seiman, sampai saat ini progresnya sudah sampai sekitar 65% ya, dan progres saat ini 75 ya. Oke, maaf, saya ralat ya 75%. Sudah sampai di tahap plester, aci, dan kemudian nanti setelah selesai akan dilakukan pemasangan granit ya. Jadi sekali lagi doa kita bersama ya, mari kita wujudkan mimpi saudara-saudara kita di sana agar mereka dapat sesegera mungkin ya bermajelis ilmu dalam masjid, dan yang paling terutama adalah sholat berjamaah dalam masjid Zujahidin itu sendiri ya. Saya Pejuang Tauhid TV sebagai moderator pada malam hari ini mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya, karena saya juga manusia biasa, tempatnya salah dan khilaf, karena kebenaran mutlak dan hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Salam satu Tuhan.